Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 782. Fakta bahwa Luli dibawa pergi oleh Leng Wuxin tidak diketahui publik. Orang luar tidak menerima informasi tentang Luli dan mereka tidak melihatnya selama ini. Terlebih lagi, ketika keempat pasukan menyerbu dataran awan, dataran Serenity, dan gurun utara, Luli tidak muncul. Kemudian, ketika Luling memimpin sebuah tim ke Central Plains, tidak ada tanda-tanda Luli juga. Banyak yang berasumsi bahwa dia sudah mati. Wei Xiang terkejut melihat Luli. Belum lagi sudah sebulan setelah Luling tiba di Central Plains. Wei Xiang memperhatikan dengan ama. Ketika menyadari Luli hanya di puncak alam mulia, Wei Xiang menghela nafas dan berkata, "Tuan Muda Lu, Anda seharusnya tidak datang." "Namun disinilah aku sekarang," kata Luli. Dia bertanya tanpa basa-basi lagi, "Tuan Wei, di mana adikku?" "Dia seharusnya berada di wilayah Roda. 5 hari yang lalu, saya mendengar beberapa berita. Sebuah kota besar di Wells Region sedang diserang parah yang memakan korban besar. Lebih dari 200.000 prajurit di kota itu tewas atau terluka. Pada akhirnya, seorang patriark agung istana Samsara harus keluar dan menenangkannya." Petik 2. Bagaimana? Luli heran. Luling hanya memimpin tim selusin dan dia tidak memiliki prajurit Earth Immortal Realm. Bagaimana mungkin mereka bisa menyebabkan kematian dan cedera 200.000? Fakta bahwa mereka masih hidup adalah keajaiban tersendiri. Sekarang mereka bisa membunuh musuh. Wei Xiang mengeluarkan laporan militer dari cincin interspatial untuk diberikan kepada Luli. Setelah membaca lebih dekat, Luli menyadari bahwa itu benar. Mantan berseru, "Luli, kakakmu benar-benar luar biasa. Setiap kali dia mengambil tindakan, dia bisa membunuh dan melukai ratusan ribu di sebuah kota. Dia bahkan mengklaim bahwa jika Samsara Place tidak akan membiarkan Sandera pergi, dia akan hancur semua kekuatan dan keluarga yang berafiliasi dengan Istana Samsara." Saat ini, kepanikan menyebar melalui ratusan wilayah milik Istana Samsara. Petik 2. Apa tapi? Luli merasa tersambar petir. Dia menggelengkan kepalanya dengan tak percaya dan berkata, "Itu tidak mungkin. Mereka tidak memiliki pejuang alam abadi bumi. Bagaimana mereka bisa lari dari pengejaran pejuang alam abadi bumi di Istana Samsara? Mereka hanya memiliki selusin prajurit pejuang kerajaan sovereign manusia. Bagaimana caranya? Dapatkah mereka membunuh begitu banyak?" Petik 2. Kamu tidak tahu. Wei Xiang bertanya dengan cemberut, "Luli, kamu tidak tahu adikmu memiliki banyak boneka berjalan. Bahkan prajurit Realm Sovereign manusia tidak dapat membunuh boneka berjalan itu. Hanya prajurit Realm bumi abadi yang dapat. Dia telah memulai 5 serangan dan untuk masing-masing dari mereka, dia telah menggunakan walking puppets. Dia menyebabkan kematian dan cedera ratusan ribu di kota-kota itu." Petik 2. Boneka berjalan. Luli ingat. Dia pernah memberi Luling sebuah gulungan untuk memproduksi walking puppets. Gulungan itu mencatat keterampilan kuno yang ia peroleh dari istana bawah tanah di Pulau Ketenangan itu. Dia tidak tahu bahwa Luling dapat dengan sukses menghasilkan walking puppets. Walking puppets memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka tidak dihalang-halangi oleh pasukan bersahabat, mereka bisa membunuh sesuka mereka, yang merupakan kekuatan yang lebih merusak. Luling dan yang lainnya bisa pergi tepat setelah mereka memberi perintah kepada boneka jalan untuk membunuh semua pada pandangan. Tapi, bagaimana saudara perempuanku dan yang lainnya lari dari pengejaran Istana Samsara? Luli bertanya. Istana Samsara memiliki sekelompok prajurit Realm bumi abadi. Luling sekarang berada di tanah Istana Samsara dengan banyak pengintai mereka. Tidak mungkin Luling dan yang lainnya bisa menghilang. Wei Xiang memutar matanya. Luli dapat mengatakan bahwa Wei Xiang sedang berkeliaran jika Luling adalah saudara perempuannya atau tidak, jadi dia menjelaskan, "Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan saya baru saja berhenti." Oh begitu. Wei Xiang yakin. Kemudian, ia melanjutkan dengan rasa hormat, "Seseorang di antara mereka tahu makna mendalam yang kuat yang dapat membawa mereka melintasi kehampaan. Prajurit dapat membawa banyak bersama mereka dan mereka dapat menempuh jarak puluhan ribu kali satu kali. Gadis lain menguasai keterampilan menggoda yang luar biasa. Dia bahkan bisa membingungkan prajurit Realm bumi abadi untuk sementara waktu. Mereka dikelilingi berkali-kali tetapi pada akhirnya, mereka selalu mampu melarikan diri." Petik 2. Menyeberangi kekosongan.
Keterampilan menggoda, pesona. Luli tidak tahu siapa yang memiliki keterampilan sebelumnya tetapi dia yakin bahwa yang kedua adalah milik Bai Qiuxue. Pesona yang ia pelajari memiliki 3 level. Tingkat pertama memungkinkannya memikat publik, yang kedua memungkinkannya untuk membingungkan dunia dan pada tingkat ketiga, dia bisa membingungkan para dewa dan setan. Dia pasti telah mencapai tingkat kedua karena dia bisa membingungkan prajurit Realm Bumi Abadi untuk jangka waktu tertentu. Pada tingkat kedua, keterampilannya sudah bisa mempengaruhi Earth Immortal Realm. Pada saat dia mencapai tingkat ketiga, bisakah dia benar-benar dapat membuat dewa dan setan kehilangan akal sehatnya? Apakah keterampilan kuno sekuat ini? Luli lega mendengar bahwa mereka baik-baik saja. Adapun Lu Feixue, Bai Xiaohuang dan yang lainnya, dia bisa meluangkan waktu dan mengembangkan strategi untuk menyelamatkan mereka. Tuan Muda Lu, Wei Xiang teringat sesuatu. Apakah kamu tahu ada pejuang Realm Bumi Abadi yang kuat? Luli mengerjap dalam kebingungan dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, aku tahu banyak, seperti Kepala Biara Agung Kuil Buddha Agung, Grandmaster Sing dari Aula Pembantai Iblis. Mengapa kamu bertanya? Aku tidak berbicara tentang para prajurit yang dikenal. Wei Xiang menjelaskan, saya menjadi wasit bagi mereka yang sudah pensiun dari masyarakat dan tidak diketahui publik. 2 hari yang lalu, di Istana Samsara, seorang pria kuat yang tidak dikenal muncul. Dia sendiri menyapu seluruh kota dan bahkan membunuh seorang pejuang Realm Bumi Abadi dari Istana Samsara. Orang itu sangat misterius. Tidak ada yang tahu siapa dia. Saya kira dia adalah pejuang pertapa. Petik 2. Lu Li bingung. Dia tidak tahu ada pertapa prajurit Realm Bumi Abadi. Apakah dia dari Aula Pembantai Iblis? Apakah Singmu mengirim prajurit itu? Atau, apakah Luling mengundangnya? Tetapi diskusi tentang identitas pria itu tidak ada gunanya. Setelah beberapa pemikiran, Luli berkata, Tuan Wei, bisakah kamu memberikan saya tanda pengenal palsu? Saya harus pergi ke wilayah roda sekaligus. Sambil mengerutkan kening, Wei Xiang berkata, Tuan Muda Lu, jangan bersikap impulsif. Anda praktis, merayu kematian dengan mempertimbangkan kemampuan Anda. Pembalasan dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin. Hahaha, tawa Luli kuat dan kuat. Melambaikan tangannya, dia berkata, terima kasih, Tuan Wei, untuk kepala Ap. Segera, Anda akan tahu bahwa situasi Central Plains akan berubah. Lebih dari 100 juta gurun utara, awan dataran dan ketenangan dataran telah kehilangan nyawa mereka. Kali ini, aku akan menyebabkan skala kematian yang sama di Istana Samsara, Perkumpulan Hades, Paviliun Bunga dan keluarga Lu. Dataran tengah tidak akan memiliki lebih dari 4 kekuatan. Petik 2. Apa? Luli berbicara dengan nada sedemikian rupa sehingga Wei Xiang merasa terkejut. Yang sedang berkata, dia tidak merasa bahwa Luli membayar layanan bibir. Sebaliknya, dia merasa Luli mampu. Baik, Wei Xiang memanggil seorang pria dan mengatakan beberapa kata. Segera, token dibawa. Itu adalah tanda palsu dari beberapa keluarga acak, tidak melibatkan keluarga Wei. Tuan Wei, aku akan pergi ke wilayah roda dulu. Tolong jaga kerahasiaan hal-hal tentangku. Luli menangkupkan tinjunya. Keluarga Wei adalah afiliasi yang setia dengan Kuil Buddha Agung. Dia tidak khawatir bahwa keluarga Wei akan menjualnya karena hubungannya dengan kepala biara. Dia memilih untuk menyamar karena dia ingin menyelinap ke Samsara Place. Dia akan bersembunyi untuk mengambil kendali. Dia akan keluar dan merobek istana Samsara yang baru di persimpangan kritis sehingga dia bisa menyelamatkan Lu Feixue dan yang lainnya. Luli menggunakan formasi teleportasi sepanjang jalan melalui. Karena setiap teleportasi jaraknya jauh, itu membuatnya kelelahan dan menghabiskan banyak Swan Crystals. Tapi tidak ada yang menjadi perhatian Luli sekarang. Dia berteleportasi ke kota wilayah di dekatnya langsung dari City of Waters. Dia pergi melintasi daerah demi daerah sehingga dia bisa tiba di wilayah Istana Samsara sesegera mungkin. Kuil Buddha Agung terletak di sebelah barat dataran tengah sedangkan tempat Samsara berada di barat daya. Ada lebih dari 100 daerah di antara mereka. Butuh 1 jam untuk berteleportasi di antara 2 wilayah. Dengan akun ini, Luli harus menghabiskan 10 hari untuk berteleportasi ke Istana Samsara bahkan jika dia tidak beristirahat. Wilayah roda tidak jauh dari kota Samsara dan itu hanya akan membuat Luli biaya 1 hari untuk pergi dari satu ke yang lain. Jiwa Luli sangat kuat saat ini. Dia tidak merasa lelah bahkan setelah teleportasi terus-menerus.
Karena dia punya tanda keluarga besar dan dia mampu membayar biaya tinggi, perjalanan menjadi lancar. Namun, 4 hari dalam perjalanan, Luli mendapat berita yang mengganggu perjalanannya. Berita itu datang kepadanya dengan mudah karena menyebar ke seluruh kota. 5 hari kemudian, di kota Samsara, Istana Samsara akan mengeksekusi Lu Feixue, Bai Xias Huang, Ye Cha dan Madam Yan. Jelas, ketika Istana Samsara menyadari bahwa mereka tidak berhasil memburu Luling, mereka memilih jalan cerita ini. Mereka meletakkan perangkap yang rumit di kota Samsara, menunggu Luling dan yang lainnya masuk ke perangkap itu sendiri. Bab 783. 5 hari. Konfirmasi berita itu sangat menggembirakan Luli. Dia telah berteleportasi selama 4 hari dan pada tingkat ini, dia masih membutuhkan setidaknya beberapa hari sebelum dia bisa tiba di kota Samsara. Dia kekurangan 1 hari. Jika Istana Samsara dipersiapkan dengan baik dan Luling mengirim dirinya ke dalam perangkap, pada saat dia tiba, dia hanya akan dihadapkan dengan mayat yang dingin dan mati. Luli mengira bahwa 3 pasukan sekutu lainnya akan datang untuk membantu ketika Istana Samsara telah memasang perangkap ini. Prajurit yang kuat dari pasukan lain mungkin bergabung juga. Pada saat itu, kota Samsara akan penuh dengan para pejuang. Bagaimana Luling dan timnya bisa mengatasi itu? Beri aku 1 hari lagi. Apa yang harus aku lakukan? Berdiri di tengah-tengah alun-alun, Luli memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak mampu kehilangan kepalanya karena kecemasan, yang hanya akan memperburuk situasi. Haruskah dia mengungkapkan identitasnya dan membunuh jalannya? Dengan cara ini, dia akan berjuang di sana dengan prajurit Rilem Bumi Abadi. Istana Samsara akan terkejut dan mereka harus berpikir 2 kali sebelum mereka membunuh Lu Feixue, Nyonya Yan, Bai Xias Huang dan Ye Cha. Luling akan diberitahu dan dia tidak akan mengirim dirinya sendiri ke Istana Samsara sampai mati. Namun, akan lebih sulit untuk upaya penyelamatan jika dia mengungkapkan identitasnya. Istana Samsara mungkin menahan seseorang sebagai sandera untuk mengancamnya. Misalnya, prajurit Rilem Bumi Abadi keluarga Ji mungkin menggunakan Lu Feixue sebagai perisai manusia. Kalau begitu, haruskah Luli bertarung atau tidak? Tetapi dia tidak bisa menyerahkan lengannya dan menyerah. Aku seharusnya pergi ke kota Buddha. Di antara ibu kota dari 12 kota kerajaan, ada formasi teleportasi untuk transfer langsung. Dari kota Buddha, orang bisa berteleportasi ke kota Armor Mistik, kota Samsara, kota Kelezatan, dan sebaliknya. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Untuk berteleportasi ke kota Buddha dari tempat Luli berada akan memakan biaya 7 hingga 8 hari. Dia memikirkannya dan mengeluarkan peta Central Plains untuk dibaca. Setelah membaca, dia memutuskan. Dia memutuskan untuk berteleportasi selama 4 hari lagi sehingga dia bisa mencapai wilayah 9 juta mil di utara kota Samsara. Di sana, dia akan pergi ke kota dengan terbang di Wikbet. Bedwick secepat pejuang dari tahap tengah Rilem Semi Dewa sekarang. Dalam 1 hari, itu bisa melintasi 9 juta mil. Sebenarnya, jika Luli terbang langsung menuju kota Samsara, itu akan menghabiskan waktu kurang dari 3 hari. Tapi dia tidak mau memamerkan kalau-kalau musuh disiagakan. Pindah. Mengambil keputusan, Luli melangkah ke formasi teleportasi. Dia menunjukkan tokennya dan melemparkan sekantong Purple Swan Crystals. Baru-baru ini, banyak yang berteleportasi ke selatan. Selama prajurit memiliki tanda keluarga besar di dataran tengah dan cukup kristal Swan, mereka tidak akan berkecil hati untuk berteleportasi. Fakta bahwa Istana Samsara akan mengeksekusi Bai Xias Huang, Lu Feixue dan yang lainnya setelah 5 hari telah menyapu seluruh dataran tengah dalam 1 hari. Baru-baru ini, Istana Samsara telah menarik perhatian dari keluarga Central Plains, besar atau kecil. Pramuka dikirim untuk bersembunyi di daerah terdekat untuk mengumpulkan informasi. Banyak orang berpikir bahwa dengan pergi ke wilayah Istana Samsara, Luling dan timnya mengetuk pintu kematian. Tapi mereka selamat tanpa terduga. Terlebih lagi, mereka telah menciptakan gangguan dan membuat Istana Samsara menderita. Kekuatan paling kuat dari dataran tengah. Istana Samsara tidak mendapatkan reputasi menakjubkan dari ketiadaan. Mereka diakui di depan umum sebagai yang paling kuat setelah memenangkan banyak perang. Keluarga itu didirikan pada tulang-tulang orang yang binasa dan banyak keluarga besar yang musnah. Sekarang seseorang memiliki keberanian untuk menantang Istana Samsara. Tidak hanya mereka mengambil tindakan proaktif, mereka telah mencapai prestasi luar biasa.
Istana Samsara kehilangan jutaan prajurit. Selain itu, seorang prajurit misterius telah bertunangan dan mengakhiri seorang prajurit Rilem Bumi Abadi dari Istana Samsara. Yang telah dibilang, tidak ada yang mendukung Luling dan timnya. Mereka tidak akan pernah keluar hidup-hidup kecuali mereka tidak pergi ke kota Samsara. Banyak keluarga besar telah mengkonfirmasi bahwa, perkumpulan Hades, keluarga Lu dan Istana Blossom semuanya telah mengirim prajurit mereka. Kota Samsara dipenuhi oleh para pejuang yang kuat. Luling tidak akan bisa meninggalkan kota begitu dia masuk. Kota Samsara, itu adalah kota besar dengan sejarah 7 hingga 800 ribu tahun dan populasi lebih dari 30 juta. Tetapi populasi di kota ini telah mengalami penurunan tajam baru-baru ini. Banyak warga sipil, prajurit biasa dan anggota keluarga telah dipindahkan. Istana Samsara telah berusaha keras dan mereka tampaknya yakin bahwa Luling akan datang ke kota. Lebih dari 80% orang di kota telah dipindahkan, hanya menyisakan beberapa juta prajurit. Ratusan formasi teleportasi di kota bersinar siang dan malam, dengan orang-orang masuk dan keluar terus-menerus. 5 atau 6 keluarga peringkat 7 berafiliasi dengan Istana Samsara dan mereka juga mengirim bala bantuan. Di sebuah puri klasik di utara kota Samsara berkumpul banyak anak muda. Luli akan menemukan banyak kenalan lama jika dia ada di sini. Ji Mengtian, Ji Mengyao, Yang Xuan, Yang Yu, Lu Xuan, Luni dan Dai Feiyu semuanya ada di sini. Yang menemani mereka adalah selusin murid muda yang semuanya mengenakan jubah yang indah dan menunjukkan kekuatan. Sudah 5 tahun. Selama waktu ini, beberapa dari mereka telah mencapai alam sovereign manusia, termasuk Ji Mengyao, Yang Xuan dan Lu Xuan. Sikap Ji Mengtian sangat mengesankan. Dia hampir pada tahap selanjutnya dari alam manusia berdaulat. Murid dari keluarga super memang bukan dari bakat biasa. Kastil itu penuh sesak. 5 murid Ji Family ada di sini bersama beberapa dari keluarga lain. Mereka minum dan bersulang, menikmati suasana yang menyenangkan. Selama obrolan mereka menyebutkan Luli, Luling dan Bai Qiuxue berkali-kali. Yang Yu berada di tengah pertanyaannya kepada Ji Mengtian, Nyonya Mengtian, apakah keluargamu punya berita konkret tentang Luli? Aku tidak menganggapnya sebagai orang yang pengecut. Mengapa dia membiarkan semua wanita melakukan yang kotor bekerja untuknya? Apakah dia bersembunyi di dunia sepi sendirian? Petik 2. Banyak yang berpaling ke Ji Mengtian yang mengatakan setelah berpikir, saya pikir semua informan kami di dunia sepi telah terbunuh. Tapi, keluarga kami memiliki beberapa pengintai yang bersembunyi di Pulau Ketenangan. Berdasarkan informasi yang mereka kirimkan kepada kami percaya bahwa Luli seharusnya datang. Petik 2. Sangat. Mata mereka bersinar dalam kegembiraan. Lu Xuan memicingkan matanya. Yang Xuan, Luni dan Yang Yu tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di mata mereka. Ji Mengyao diberitahu sebelumnya dan dia terus tersenyum dingin. Dai Feiyu, di sisi lain, dalam ketakutan. Dia belum pulih dari trauma yang diderita Luli padanya. Fakta bahwa dia belum mencapai alam manusia berdaulat ada hubungannya dengan fakta bahwa dia memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya. Baik, Luni berteriak, kali ini, kita akan merobek ini terbuka. Aku tidak peduli apakah dia bisa mengumpulkan 100 Beast Kings. Dia tidak akan selamat dari ini. Saat ini, kami tidak menemukan tanda-tanda pertemuan Beast Kings. Ji Mengtian menggelengkan kepalanya dan berkata, jebakan ini tidak diatur untuk Luli. Saya tidak berpikir dia bisa berada di sini begitu cepat. Mari kita menjaga Luling, Bai Qiuxue dan prajurit misterius itu. Prajurit misterius. Yang Yu bertanya dengan alisnya yang dirajut, kita masih belum tahu siapa prajurit misterius itu. Apakah dia seorang prajurit pertapa? Bagaimana Luli dan Luling dapat mencari bantuan dari seorang pejuang yang memiliki kekuatan seperti itu? Aku tidak tahu. Dia hanya mengambil tindakan sekali dan dia tidak pernah keluar lagi. Tapi tidak ada yang penting. Aku tidak peduli prajurit mana dia. Dalam beberapa hari, jika dia berani datang ke Istana Samsara, kita akan menebasnya, kata Ji Mengtian, menggelengkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, Yang Xuan mengajukan pertanyaan kritis, saya mendengar bahwa Luling kejam dan tidak berperasaan. Apakah dia akan datang dalam beberapa hari? Saya tidak berpikir, dia adalah tipe orang yang akan mengadili kematian. Ji Mengtian menggelengkan kepalanya dalam ketidaksetujuan, Tuan Muda Yang, ini adalah di mana Anda salah.
Anda mungkin berpikir Lu Ling tidak berperasaan tetapi dia sama loyalnya dengan teman seperti Lu Li. Dia memiliki naluri keibuan ini. Dia menghargai teman dan keluarga lebih dari hidupnya sendiri. Terlebih lagi, Bai Xias Huang dan Bai Yan adalah saudara perempuan dan bibi Bai Qiuxue. Bai Qiuxue akan berada di sini, yang berarti Lu Ling akan ikut dengannya. Mari kita tunggu 5 hari. Mari kita lihat. Petik 2. Baik, berdiri, Lu Ni berteriak, aku akan mengambil si kembar, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang. Mereka sangat cantik dan mereka adalah wanita Lu Li. Aku tidak ragu bahwa mereka akan menunjukkan waktu yang baik. Ha, ha, ha. Petik 2. Bab 784. 5 hari berlalu dengan cepat. Puluhan juta yang tinggal di kota Samsara telah dipindahkan, menyisakan kurang dari 5 juta prajurit di kota. Para prajurit itu semua di atas alam abadi. Tidak satu pun dari mereka bahkan di Fatewheel Realm. Jam malam telah diberlakukan di kota dengan tidak ada yang diizinkan keluar atau masuk. Banyak pejuang Realm Lord Realm mengambil peran sebagai pemimpin tim dan berpatroli di sekitarnya. Bahkan seekor lalat pun tidak akan menyelinap melewati mereka. Di tengah kota adalah plaza dengan radius setidaknya 3 mil. Plaza sekarang dipenuhi oleh para pejuang, jutaan dari mereka. Lebih dari 200.000 di antara mereka berada di alam Noble Lord. Jumlah dunia manusia berdaulat cukup besar baik. Jutaan prajurit berkumpul dan berdiri dalam lingkaran, satu demi satu lapisan. Di tengah adalah berdiri ditinggikan sementara dibangun. Pada dudukan didirikan 10 kolom, yang masing-masing memiliki seseorang di rantai ke atasnya. Lu Feixue, Bai Xias Huang, Ye Cha, Nyonya Yan, Bai Leng. Secara keseluruhan, 10 dari mereka. Mereka tidak mengalami penyiksaan atau pelecehan, tetapi mereka pasti diberi makan ramuan khusus karena mereka pucat dan rentan. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka, apalagi memobilisasi suan energi. 10 dari mereka diikat tinggi ke kolom. Mereka tidak bisa membuka mata lebar-lebar tetapi mereka bisa melihat seluruh plaza, kerumunan prajurit dan banyak lagi yang bersembunyi di sekitar plaza. Ini adalah gunung pedang dan lautan api. Istana Samsara sekarang adalah jebakan besar. Lebih mudah masuk daripada keluar. Tidak akan ada jalan keluar. Lu Feixue, Ye Cha dan yang lainnya tidak bisa bergerak atau menggunakan kekuatan psikis mereka. Yang sedang berkata, mereka samar-samar bisa merasakan berapa banyak prajurit kuat yang bersembunyi di sekitar alun-alun. Prajurit alam abadi bumi dari 4 keluarga semua harus berada di sini sekarang. Ling Er, Qiuxue, tolong, jangan datang ke sini. Lu Feixue berdoa pada dirinya sendiri. Jika dia bisa bunuh diri, dia pasti sudah melakukannya. Saat dia ditangkap, dia telah meramalkan saat ini. Dia bersalah karena orang lain menderita karena dia. Di lantai 2 di sebuah kastil di utara plaza, banyak prajurit kuat berkumpul di sekitar. Lu Xuan, Ji Mengtian, Yang Xuan dan Dai Feiyu juga ada di sini, berdiri di belakang para pejuang dari keluarga mereka masing-masing. Pemimpin Istana Samsara, Istana Bunga, Hades Society dan Lu Zengtan semuanya datang. Keempat leluhur keluarga datang karena alasan yang jelas. Mereka ingin menebas Lu Li dan semua yang terkait dengannya sehingga rasa malu yang dibawa Lu Li bisa dihilangkan. Itu adalah deklarasi untuk setiap orang di Central Plains, otoritas keluarga kerajaan seharusnya tidak ditantang. Satu-satunya nasib bagi para penantang adalah kematian. Lu Zengtan datang tanpa patriark besar keluarga Lu atau kakek 5 besar. Sebaliknya, orang yang bersamanya adalah seorang pria dengan penampilan serupa. Di sebelah pria itu berdiri Lu Fenghuo, Lu Liantian dan orang lain. Pria ini adalah kepala patriark keluarga Lu, Lu Tiandi. Dia telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun. 1 tahun yang lalu, dia telah membuat langkah terakhir dan mencapai alam abadi bumi. Lu Feixue adalah salah satu yang akan dieksekusi. Dia sebenarnya keponakan Lu Zengtan. Karena itu, Lu Zengtan tidak datang bersama kakek 5. Dia membawa ketiga putranya dan beberapa patriark klan eksternal yang loyal kepadanya, takut bahwa patriark lainnya akan mengacaukan rencananya. Jiao Xian, Tuan Istana Samsara, tampaknya tidak maju dalam hal usia. Dia tampak seperti seorang pria parubaya dengan udara besar. Master of the Pavilion of Blossoms adalah seorang wanita tua berambut perak. Wajahnya yang murah hati dan baik hati membuatnya tidak terlihat seperti penguasa pasukan kerajaan. Yang Bucheng,
Master of Hades Society mengenakan jubah hitam, menunjukkan hanya setengah dari wajahnya. Ada cahaya merah konstan di matanya yang membuat mereka terlalu menakutkan untuk dilihat oleh banyak orang muda. Mereka duduk di lantai 2 kastil dalam keheningan. Melalui jendela, mereka bisa melihat apa yang terjadi di alun-alun dengan jelas. Mereka menunggu, diam-diam, saat terakhir untuk menarik jaring. Waktu berlalu dengan lambat tetapi mereka cukup sabar. Mereka yakin bahwa orang-orang yang mereka imingi akan datang. Paling tidak, Lu Ling akan ada di sini. Wosh! Setelah 2 jam, seorang pria berlari masuk. Berlutut dengan satu lutut, ia melaporkan kepada Jiao Xian, "Tuan, 2 boneka berjalan telah muncul di kota reruntuhan. Korban besar, tolong bantu." Jiao Xian mendengus, mencoba membujuk kita pergi. Katakan pada Patriark Ten dan Patriark 16 untuk pergi ke sana dan bertarung. Aku tidak mengharapkan mereka untuk membunuh boneka berjalan. Aku hanya ingin mereka mengulur waktu sehari. Hanya beberapa warga sipil dapat ditemukan di kota-kota terdekat. Adapun pejuang tingkat rendah, kematian beberapa dari mereka tidak perlu dipikirkan. Central Plains mungkin kurang dalam banyak hal tetapi orang-orang bukan salah satu dari mereka. Bagi Jiao Xian, prajurit tingkat rendah tidak ada bedanya dengan ternak. Yang Bucheng, master dari masyarakat Hades, tertawa dengan cara yang aneh tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wanita tua dari paviliun bunga-bunga juga tersenyum ringan. Fakta bahwa kota-kota terdekat tidak diserang berarti bahwa Lu Ling telah datang. Mereka mungkin melakukan banyak hal tetapi tujuan utama mereka adalah untuk menyelamatkan Lu Feixue dan Bai Xias Huang dan yang lainnya. Keempat kekuatan hanya harus menunggu. Lu Ling dan timnya akan datang untuk mengetuk pintu kematian cepat atau lambat. Lu Zhengtian, di sisi lain, menghela nafas. Lu Ling adalah neneknya. Tidak peduli bagaimana pertarungan ini bisa berakhir, dia tidak akan bisa mempertahankan reputasinya. Sebagai tambahan, mereka adalah sekelompok orang tua dan mereka membidik sekelompok orang muda. Selain itu, mereka harus menyandera. Peristiwa ini sendiri cukup memalukan. Melaporkan. 1 jam kemudian, berita lain datang. 1 kota lagi diserang. 2 boneka berjalan lagi muncul di sana. Jiao Xian tidak terpengaruh oleh informasi tersebut. Sebaliknya, dia terus menyeringai. Semakin banyak boneka jalan yang digunakan Ling, semakin sedikit kartu yang ada di tangannya. Dia percaya bahwa jumlah boneka jalan yang dimilikinya sangat terbatas. Jiao Xian telah mengirim hanya 2 prajurit Realm manusia Sovereign dan tidak mengirim prajurit Realm bumi abadi. Mungkin menimbulkan beberapa ancaman bagi 2 patriark untuk melawan 2 walking puppets dengan prajurit biasa lainnya. Tapi Jiao Xian takut mengirim lebih banyak orang. 1 jam berlalu dan dia mengetahui bahwa kota lain di dekatnya dikejutkan oleh walking puppets. Di sekitar kota Samsara, ada 4 kota satelit, 3 di antaranya telah terpukul. Keempat keluarga itu menjadi lebih bersemangat. Mereka percaya saat kota satelit terakhir diserang adalah ketika Lu Ling akan tiba di kota Samsara. 2 boneka berjalan muncul di luar kota satelit keempat. Mereka berlari, menerobos dinding, merobek, dan membunuh siapapun yang terlihat. Suasana di kota Samsara berubah mencekik. 4 kota satelit yang diserang adalah tanda peringatan Lu Ling menyerang istana Samsara. Segera, pertempuran akan pecah. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang sudah siang. Tidak ada yang muncul di dekat istana Samsara. Jutaan prajurit di kota dengan cemas menatap sampai mata mereka tegang. Saat sore hari, di sebelah selatan istana Samsara, ruang bergetar ketika sekelompok orang muncul. Seorang wanita muda yang menakjubkan melepaskan 1 binatang besi demi 1 dari cincin interspatial yang bersinar. 1, 5, 10. Interspatial ring bersinar 14 kali ketika 14 walking puppets keluar. Mereka bergegas menuju istana Samsara. Tetapi ruang di sekitar kelompok orang bergetar lagi. Segera, mereka menghilang di tempat. Ledakan. Untuk pertarungan hari ini, istana Samsara telah membuka semua gerbang kota mereka. Mereka bahkan tidak mengaktifkan perisai hanya agar Lu Ling bisa masuk. Oleh karena itu, 14 boneka berjalan menabrak tembok kota tanpa hambatan. Mereka berhasil masuk ke kota sekaligus. Jiao Xian dan yang lainnya telah memantau kota dengan kekuatan psikis. Mereka segera menemukan 14 boneka berjalan. Mereka terkejut melihat bahwa Lu Ling memiliki begitu banyak dari mereka.
Dia pasti telah menggunakan lusinan boneka jalan dari awal hingga sekarang. Banyak orang berpaling ke Jiaoxian yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan dipikirkan. Harapan Luling bahwa kita akan dilemparkan ke dalam kebingungan. Saya akan mengirim seseorang untuk menangkal 14 boneka berjalan. Seseorang datang ke sini. Jiaoxian berteriak, biarkan Great Patriarch mengutus 2 orang untuk melawan Walking Puppets. Mereka tidak bisa diizinkan pergi ke alun-alun. 2 pejuang alam abadi bumi yang bersembunyi di dekat alun-alun terbang atas perintah Jiaoxian. Keduanya terbang ke selatan, memimpin 7 hingga 8 prajurit Realm Sovereign manusia. Bab 785. Kota Selatan berantakan total. Kastil dihujani tanah. Ke-14 boneka jalan berlari dengan gila dan membunuh semua yang mereka lihat. Dari lebih dari 1 juta prajurit yang ditempatkan di sana, lebih dari 10.000 telah terbunuh dan terluka pada saat ini. 2 prajurit Realm Bumi Abadi muncul dengan beberapa prajurit Realm Sovereign manusia. Segera, mereka menstabilkan situasi. 2 boneka jalan dihancurkan oleh prajurit Realm Bumi Abadi langsung. Ketika itu terjadi, prajurit Realm Manusia Sovereign Realm mendesak untuk menghentikan Walking Puppets dari memajukan, menjadikannya mustahil bagi mereka untuk mencapai alun-alun. Boom, boom, boom. Ketika kota selatan belum sepenuhnya stabil, gerbang kota utara hancur terbuka. Dari utara datang 14 boneka berjalan lainnya, 14 binatang besar seperti besi bergegas, membantai prajurit di kota utara, memukul mereka sampai mati. Bagaimana mungkin? Jiaoxian merasa gelisah. Mereka semua tahu tentang boneka jalan. Memproduksi mereka bukanlah hal yang mudah. Ras kuno itu pernah menghabiskan ratusan tahun dan mengkonsumsi sejumlah besar bahan untuk menghasilkan sedikit lebih dari 1000 boneka jalan. Bagaimana Luling menghasilkan begitu banyak dalam rentang waktu sesingkat itu? Luling mungkin memiliki persediaan bahan mistis yang tak ada habisnya, tetapi boneka berjalan hanya bisa diproduksi ketika ada jiwa binatang buas yang kuat. Di mana Luling menemukan begitu banyak jiwa binatang? Apakah itu karena Luli bisa mengendalikan Beast Kings? Apakah mereka secara diam-diam memproduksi Walking Puppets? Itu tidak benar sama sekali. Luli tidak berada di Heaven Reverse Universe selama beberapa tahun terakhir. Adapun jiwa-jiwa binatang buas, Inferno telah menampung Beast of Primordial Chaos yang tak terhitung jumlahnya. Luling memanen banyak jiwa buas dari mereka. The Beast of Primordial Chaos memang memiliki jiwa meskipun fakta bahwa mereka tidak cukup cerdas. Inferno juga memiliki banyak bahan mistis dan Luling dapat berdagang dengan kuil Buddha Agung sehingga dia tidak kekurangan persediaan seperti itu. Boom! Sebelum Jiaoxian punya cukup waktu untuk menemukan alasannya, tembok kota timur juga dilanggar. 14 lebih boneka berjalan bergegas masuk. Dari awal hingga saat ini, Luling pasti telah menggunakan lebih dari 100 boneka berjalan, yang bahkan lebih sulit dipercaya. Percaya atau tidak, mereka harus segera bereaksi. Ketika kota turun ke dalam kekacauan, mereka tidak hanya akan kehilangan banyak prajurit, mereka mungkin melihat Bai Xias Huang dan yang lainnya diselamatkan dengan mengambil keuntungan dari kekacauan. Qianlan. Jiaoxian menoleh ke Ji Qianlan, seorang prajurit keluarga bumi abadi Ji. Yang Bucheng memberi isyarat kepada orang itu olehnya dan Lu Zhengtian menoleh ke kepala leluhur mereka, sementara wanita tua paviliun bunga mengirim seorang lelaki tua kurus bersamanya. Feng Huo, Lian Tian, pergi dan bantu mereka. Kata Lu Zhengtan. Lu Xuan, Lu Ni, dan Ji Mengtian saling memandang dan mencapai kesepakatan. Orang-orang muda telah meminta tugas perang. Oke, pergilah. Kita berempat akan tinggal di sini. Terlalu banyak boneka jalan. Segera, beberapa akan ditemukan di kota barat juga. Harus ada prajurit yang cukup kuat untuk melawan mereka dan untuk mencegah alun-alun jatuh ke dalam kekacauan. Semua prajurit di kastil, kecuali untuk 4 tuan, telah pindah untuk melawan Walking Puppets. Ledakan. Seperti yang mereka harapkan, tembok kota barat runtuh. Yang lebih menakutkan adalah bahwa, kali ini, lebih dari 70 boneka berjalan muncul, bukannya 17. Ketika 70 boneka berjalan melintas bersama, mereka menunjukkan kekuatan yang besar. Ketika Jiaoxian dan yang lainnya merasakannya dengan kekuatan psikis, keempat tuannya tercengang. Berapa jumlah persediaan yang bisa diakses Luling? Berapa banyak bisuan yang kuat yang harus dia bunuh untuk membuat begitu banyak boneka jalan? Lu Zhengtian memikirkannya dan memutuskan, Tuan Istana Samsara,
tolong biarkan aku pergi dan bertarung dengan boneka berjalan di barat. Dia tidak ingin tinggal di sini dan menyaksikan Lu Feixue dieksekusi. Dia merasa tidak nyaman untuk melawan keponakannya sendiri juga. Kebetulan barat membutuhkan penguatan. Karena itu, ia mengambil inisiatif untuk meminta menghadiri pertempuran. Wanita tua paviliun bunga itu berdiri dan berkata, Patriark keluarga Lu, aku akan pergi bersamamu. Baik, Lu Zengtan dan wanita tua itu berdua pada tahap selanjutnya dari alam abadi bumi. Dengan mereka di sana, setidaknya boneka berjalan tidak akan pergi ke alun-alun dalam waktu dekat. Jiao Xian menangkupkan tinjunya pada mereka dan berkata, kalau begitu, terima kasih sudah beres. Wosh! Lu Zengtan dan Master of Pavilion of Blossoms terbang melalui jendela menuju kota barat. Pada saat yang sama, banyak pejuang rilem manusia Sovereign Real bersembunyi di dekatnya mengambil tindakan, mengerumuni kota barat. Lebih dari 1,5 juta tentara di plaza dipindahkan ke kota barat untuk memberikan bantuan. Jiao Xian telah memerintahkan bahwa boneka jalan harus dihentikan dan situasi di alun-alun harus tetap stabil. Lu Feixue, Bai Xias Huang, Nyonya Yan dan Ye Cha semua tertegun. Mereka berpikir bahwa mustahil bagi mereka untuk tetap hidup. Tidak pernah mereka berharap melihat pergantian peristiwa sebesar ini. Banyak pejuang yang kuat sekarang pergi ke 4 sisi kota untuk membantu. Karena Lu Feixue dan yang lainnya tidak bisa melihat, mereka mengira Lu Ling telah mengumpulkan sejumlah besar prajurit untuk menyelamatkan mereka. Boom, boom, boom. Suara ledakan terdengar dari semua sisi, disertai oleh banyak orang yang berteriak. Bai Xias Huang, Lu Feixue dan 8 lainnya dirantai ke kolom. Dari sana, mereka bisa melihat ke bawah dan melihat banyak kastil runtuh ke tanah. Orang-orang ada di mana-mana. Debu diaduk, menghalangi matahari dan menutupi langit. Pergi, pergi, jangan datang. Merobek, Lu Feixue bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana Lu Ling melakukan ini, tetapi dia yakin bahwa Lu Ling dan beberapa orang yang dia miliki bukan pasangan yang cocok untuk keempat pasukan. Itu adalah 4 pasukan kerajaan dengan banyak dukungan kuat. Istana Samsara sendiri memiliki 4-5 prajurit rilem bumi abadi. Keluarga mereka yang berafiliasi memiliki 3 lagi. Hades Society telah datang dengan 4 hingga 5 prajurit rilem bumi abadi. Banyaknya prajurit kuat di kota Samsara sekarang sangat menakjubkan. Berdengung. Tepat pada saat itu, ruang di atas plaza bergetar ketika lebih dari selusin orang muncul di udara. Lu Feixue merasa tertekan ketika dia melihat mereka. Kakak, dengan air mata di matanya, Bai Xias Huang menatap wanita cantik berpakaian putih di antara kelompok. Bai Xias Huang terus menggelengkan kepalanya. Dia mungkin tidak bersalah tetapi dia tidak berpikiran jernih. Bai Qiuxue dan Lu Ling tidak mungkin memenangkan 4 kekuatan. Nyonya Yan menggigit bibirnya begitu keras sehingga darah mengalir keluar. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi cahaya di matanya redup. Dia tahu Bai Qiuxue. Sekarang setelah dia datang, dia tidak akan pergi lagi. Tidak ada jumlah persuasi yang akan membantu. Saint Lord, aku minta maaf. Ye Cha kecewa. Bagaimana dia bisa menghadapi Lu Li lagi bahkan jika dia bisa tetap hidup? Bagaimana jika ketika Lu Li kembali, Lu Ling dan timnya telah meninggal dunia karena upaya penyelamatan ini? Lu Ling, Bai Qiuxue, Hu Lang, Tu Ni, He Ni, Lian Yi. Lu Ling membawa semua prajurit rilem Sovereign Human. Di bahunya, berdiri seekor binatang kecil. Little White masih sekecil itu. Di matanya penuh amarah. Si putih kecil terus berteriak dan menjerit. Selama 5 tahun, Lu Ling telah mencapai alam manusia berdaulat. Menjadi kelahiran Phoenix Api telah memberinya keuntungan yang berbeda. Dia telah berkultivasi sangat cepat. Wosh, wosh. Jiao Xian dan Yang Bucheng terbang keluar dan berdiri di atas alun-alun, melayang tepat di atas kepala Lu Feixue dan Bai Xias Huang. Jiao Xian memandang Lu Ling. Dia telah mendengar bahwa dia adalah seorang gadis yang jarang terlihat tetapi dia masih tidak bisa membantu tetapi berseru, gadis yang menakjubkan. Lu Ling, kamu adalah gadis pertama yang menerima pujianku. Aku tahu kamu adalah musuhku tapi tetap saja, aku ingin mengatakan, saya terkesan. Petik 2. Setelah Lu Ling muncul, dia tidak mengambil tindakan. Dia mengenakan gaun cian yang ringan. Ekspresinya tenang seolah dia tidak akan melalui bahaya besar tetapi menikmati halaman belakang rumahnya sendiri. Dia tersenyum dan melihat sekeliling, dengan menawan.
Aku hanya seorang gadis sederhana dan aku tidak pantas mendapatkan pujianmu, Tuan Ji. Aku di sini untuk mengajukan permintaan yang berani. Tuan Ji, bisakah kamu membiarkan aku membawa orang-orang ini pergi? Kata Lu Ling. Nona Lu, kamu telah membunuh begitu banyak dari kita dan kamu ingin mengambil orang-orangmu begitu saja. Beraninya kamu meremehkan kami seperti itu. Aku tidak berpikir kamu memiliki cukup banyak orang dalam kelompokmu, kata Jiao Xian, menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pikir dia akan memiliki cukup banyak orang dengan kita bergabung dengan mereka? Seorang gadis berteriak. Dari utara datang 5 orang. Mereka terbang dengan cepat. Mereka berlima sama-sama mengesankan. Mereka semua di alam abadi bumi. Banyak orang melihat dan memeriksa dengan kekuatan batin. Semua terkejut ketika mereka melihat bahwa itu adalah Jiang Qiling di depan. Bab 786. 5 tahun meninggalkan sedikit tanda pada penampilan Jiang Qiling. Hal yang sama bisa dikatakan untuk Lu Ling, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang. Mereka telah mencapai ranah tinggi ketika mereka masih muda. Saat ini, masa hidup mereka lebih dari 1000 tahun. Secara alami, mereka berusia sedikit. Sementara penampilannya tidak berubah, ranah Jiang Qiling telah melalui transformasi yang luar biasa. Jiang Qiling datang dengan kelompok 4 dan 5 adalah prajurit Rilem Bumi Abadi. Dengan kata lain, dia telah mencapai alam abadi bumi. Karena Jiang Qiling kira-kira seusia dengan Lu Li, dia berusia awal 20-an. Fakta bahwa dia telah mencapai alam abadi bumi mengejutkan banyak orang di kota. Ketika Lu Renhuang mencapai alam manusia berdaulat pada usia 20, ia diakui sebagai bakat yang jarang terlihat dalam 100.000 tahun. Tapi Jiang Qiling telah tiba di alam abadi bumi saat dia baru berusia 23 atau 24 tahun. Tidak ada seorang pun, selain Emperor Heaven Reverse dan prajurit pilihan lainnya, yang bisa bersaing dengan Jiang Qiling. Prajurit pilihan masa depan untuk manusia. Banyak yang menerima kenyataan itu karena Jiang Qiling ditunjuk sebagai prajurit pilihan manusia di masa depan. Setelah menerima energi surgawi dari Emperor Heaven Reverse, dia sudah memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi prajurit pilihan. Dia selalu berbakat dan hanya menyia-nyiakan beberapa tahun karena dia telah tenggelam dalam keputusasaan. Itu masuk akal bahwa dia bisa mencapai alam abadi bumi dalam lebih dari 5 tahun jika dia telah berkultivasi dengan upaya terbaiknya. Jiang Wuo. Jiao Xian terkejut melihat bahwa Jiang Wuo berdiri di belakang Jiang Qiling. Jiang Wuo adalah patriark keluarga Jiang. Bukankah seharusnya dia memimpin tim? Jiao Xian teringat akan pengumuman bersama yang dikeluarkan oleh Kuil Buddha Agung, Paviliun Kelezatan, Tumulus Alam Semesta, Pertanyaan Istana Keabadian, dan Bulan Merah. Tiba-tiba dia punya firasat buruk. Mungkinkah Jiang Qiling adalah penguasa Paviliun Kelezatan? Apakah dia menjadi patriark keluarga Jiang? Jiang Qiling terbang dan tiba di sisi Lu Ling. Alih-alih berbicara dengan Jiao Xian, dia membungkuk pada Lu Ling dengan hormat dan berkata, "Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, Sister Lu Ling." "Senang bertemu dengan Anda, Sister Qiuxue." Lu Ling tersenyum senang. Dia tahu apa yang terjadi antara Jiang Qiling dan Lu Li. "Senang bertemu denganmu juga, Sister Qiling. Saudaraku beruntung memiliki teman sepertimu." Bai Qiuxue tahu cerita itu juga. "Senang melihatmu, Suster Qiling," kata Bai Qiuxue. Jiang Qiling mengangguk pada mereka sebagai tanggapan. "Tuan Ji, sebulan yang lalu, saya secara resmi menunjuk patriark keluarga Jiang. Sekarang, saya berbicara kepada Anda atas nama keluarga Jiang. Biarkan mereka pergi atau Anda tidak akan pernah melihat akhir perseteruan antara paviliun dari kelezatan dan 4 kekuatan Anda," kata Jiang Qiling kepada Jiao Xian. "Apa?" Reaksi menyapu seluruh alun-alun. Jiang Qiling telah memobilisasi suan energi ketika dia berbicara sehingga suaranya terdengar di seluruh kota. Dia adalah seorang gadis berusia 20-an. Fakta bahwa dia mencapai rilem bumi abadi sudah mengejutkan. Tidak ada yang akan berharap keluarga Jiang menjadi sangat gila untuk menamainya Family Patriarch. Terlebih lagi, Jiang Qiling telah mengumumkan bahwa ia akan membuat musuh dari 4 kekuatan. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa, bukan hanya Jiang Wuo yang menghentikannya, dia sebenarnya membantunya. Pavilion of Delicacy akan menghadapi malapetaka kekal jika mereka tidak bisa memenangkan pertarungan melawan 4 kekuatan. Bukan tidak mungkin Pavilion Kelezatan bisa dihancurkan sepenuhnya dan lenyap dalam sejarah. Apakah para senior keluarga Jiang kehilangan akal sehat?
Semua keluarga besar memiliki mekanisme yang ketat. Ada aula leluhur. Ketika family patriarch mengambil tindakan gila, Hall of Patriarchs berhak menggulingkan family patriarch sehingga keluarga tidak akan turun ke dalam jurang kesengsaraan hanya karena kegilaan family patriarch. Jiang Qiling selalu menjadi gadis yang penuh gairah dan dia bisa melakukan apa saja untuk Luli. Itu tidak biasa. Tapi apa yang terjadi pada senior keluarga Jiang dan Jiang Wuo? Apa? Ji Mengtian, Lu Xuan, Lu Ni, Yang Xuan dan yang lainnya masih bertarung melawan Walking Puppets di kota barat. Mereka semua menghentikan tindakan mereka. Ketika mereka melihat ke arah alun-alun kota, mereka mendapati diri mereka sangat terkejut. Ji Mengtian merasa frustrasi. Dia mengira kultivasinya berkembang cukup cepat dan bahwa dia masih wanita muda paling terkenal di Central Plains. Tapi Jiang Qiling telah datang dan menghancurkan fantasinya. Tidak hanya Jiang Qiling mencapai alam abadi bumi, dia telah menjadi patriark keluarga. Ji Mengtian bahkan tidak cukup berkualitas untuk berbicara dengan Jiang Qiling sekarang. Lu Xuan, Lu Ni, Yang Xuan dan Yang Yu terbakar cemburu. Tidak hanya Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang jatuh cinta pada Luli, tapi bagaimana mungkin wanita seperti Jiang Qiling sangat tergila-gila dengan Luli. Lu Xuan dan Yang Xuan terus bertanya pada diri sendiri apa yang kurang dari mereka dibandingkan dengan Luli. Kenapa itu begitu berharga? Mengapa semua wanita cantik itu mengorbankan nyawanya untuknya? Ha, ha, ha. Ji Aoxian tertawa-tawa sarkastik. Jiang Wuo, Jiang Nijun, apakah kamu yakin ingin menjadikan keempat kekuatan kita sebagai musuh paviliun kelesatan? Sebaiknya kau memikirkannya. Jika kamu kalah, tidak akan ada paviliun kelesatan lagi di Central Plains, kata Ji Aoxian kepada Jiang Wuo dan pejuang rilem bumi abadi lainnya. Patriark hebat itu, Jiang Nijun, tidak mengatakan apa-apa. Jiang Wuo memaksakan senyum dan berkata, Qiling sekarang adalah patriark keluarga kami. Saya telah turun. Dia mewakili paviliun delicacy sekarang. Baik-baik saja maka, Tuan Xiao, Tuan Ceteror, ayo keluar. Wosh! Dari sebuah kastil keluar 8 orang. 4 dari mereka adalah manusia biasa yang mengenakan jubah indah. Mereka dari berbagai usia tetapi semua berada di alam abadi bumi. Namun, 4 lainnya jelas bukan manusia. Mereka adalah ras yang istimewa. Penampilan mereka lebih dari jelek. Gigi mereka disangga dan begitu juga tulang pipinya. Mereka tidak memiliki rambut yang menutupi dahi mereka. Di leher mereka tergantung sekelompok tengkorak, yang membuat mereka tampak lebih mengerikan dan menjijikkan. Xiao Wanjun, Ceteror. Jiang Wuo dan Jiang Nijun ngeri mendengar berita itu. Xiao Wanjun adalah Master of Life League dan Ce de Terror adalah Master of the Yaksara Ce. Bagaimana kedua kekuatan itu bisa terlibat? Sekarang, 4 kekuatan telah menjadi 6, dengan jumlah total prajurit rilem bumi abadi mencapai lebih dari 20. Beberapa dari mereka bertarung dengan Walking Puppets. Tetapi jika mereka membebaskan diri dari perkelahian itu, mereka bisa datang ke Luling, Jiang Qiling dan Jiang Wuo kapan saja. Itu menjadi lebih mencekik di kota. Pertempuran itu diambang pecah. Jika Jiang Qiling tidak akan mundur, 5 pejuang alam abadi bumi dari paviliun kelezatan semua bisa binasa di kota hari ini. Bisakah kamu tidak bertarung? Suara lembut terdengar. Dari utara datang 2 orang botak. Salah satunya adalah seorang biarawan dan seorang biarawati. Beku itu sudah sangat tua. Wajahnya ditutupi oleh pigmen usia. Biarawati itu masih sangat muda. Usianya baru sekitar 10 tahun. Wajahnya lembut, seperti porselen. Mata berairnya mengerjap, membangkitkan perhatian lembut dari orang lain. Tidak ada yang tega menyakitinya. Biarawan itu terbang bersama biarawati ke Luling dan Jiang Qiling. Biarawati itu memberi isyarat Zen dan berkata, "Aku Prajna, saudari-saudari terkasih. Di mana saudara Luli?" Luling telah mendengar cerita tentang Prajna. Yang pertama tidak bisa tidak peduli padanya ketika dia melihat seorang biarawati yang cantik. Dia mengambil tangan Prajna dan berkata, "Prajna, ini bukan tempat yang cocok untukmu. Kembali sekarang. Ketika Luli kembali, aku akan memberitahunya untuk bergaul denganmu." "Tidak." Prajna menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. "Kamu semua adalah teman dan keluarga Brother Luli. Aku tidak bisa duduk-duduk ketika kamu dalam masalah." Sekarang kuil Buddha Agung mulai terlibat, meskipun itu hanya 1 prajurit rilem bumi abadi dan seorang biarawati. Ji Aoxian merasa terpojok. "Tuan ketenangan,
apakah kuil Buddha Agung akan bersaing dengan kita juga? Semoga Buddha melindungi kita. Beku itu mengatakan wajah doa sebelum dia melanjutkan, kepala biara telah memberitahuku untuk melindungi Prajna. Aku bertindak sendiri dan tidak mewakili kuil Buddha Agung. Baik, Jiao Xian berteriak, kamu sendiri yang memintanya. Hari ini, kamu semua akan dimakamkan di sini di kota Samsara. Kamu ingin menyelamatkan mereka dengan begitu sedikit dari kamu. Kamu berharap. Bagaimana dengan saya? Raungan bergemuruh keluar. Dari selatan datang warna emas kabur. Pria itu membawa tombak emas di tangannya, seperti dewa perang. Dia berlari seperti pedang. Sebelum dia mendekat, gelombang energi mengintimidasi telah menyebar. Mystic Armor. Itu, emas. Itu adalah Mystic Armor peringkat ke-9, yang tertinggi. Alam abadi bumi. Lu Zengtan, Lu Tiandi, Lu Fenghuo, dan Lu Liantian semuanya terkejut. Baju besi pria itu bukan relik kuasi. Itu dari skill Bloodline Armor Mystic Armor dari keluarga Lu. Semua prajurit yang kuat dari keluarga Lu telah datang, kecuali Great Patriarch dan Great Grandfather Five. Sekarang, seorang prajurit keluarga Lu yang tidak dikenal yang Mystic Armor berada di peringkat ke-9 telah datang. Dari seluruh keluarga Lu, hanya satu orang yang bisa menjadi dirinya. Lu Renhuang, yang telah mati jaringan selama 23 tahun, akhirnya datang. Bab 787. Pria berjubah emas bergerak cepat. Dalam sekejap, dia terbang ke kota selatan dari kejauhan. Dua pejuang alam abadi bumi dari Istana Samsara bertempur di kota selatan. Mereka melihat orang ini datang. Dia tampaknya berada di alam abadi bumi dan wajahnya tidak bisa dikenali. Mereka hanya bisa melihat matanya tetapi mereka merasa sangat asing. Mereka mengambil tindakan bersama dan terbang, berpikir untuk menghentikan orang ini. Desir, desir. Pria dengan baju besi emas menusukkan tombaknya ke depan. Saat ia melakukannya, Suan Qi dari semua sisi dikumpulkan bersama dan melonjak maju bersama dengan tombak. Gumpalan udara putih terbentuk di sekitar kepala. Aliran udara menghembus dalam kecepatan kilat, mencapai prajurit rilem bumi abadi dalam sekejap. Semua orang tercengang dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sirkulasi udara menutupi Ji Family Great Patriarch. Dia segera membeku. Desir. Pria berbaju emas tidak berhenti bahkan untuk satu saat setelah dia menusukkan tombaknya. Dia maju terus dengan kemauan keras seolah-olah dia sudah tahu bahwa aliran udara putih dapat membekukan musuh di depannya. Bang! Tombak mendarat di dada prajurit Earth Immortal Realm. Armor yang dia kenakan meledak terbuka. Darah mengalir keluar. Tombak menembus dadanya. Kemudian, pria dengan baju besi emas mengayunkan tombaknya, merobek prajurit Earth Immortal Realm terbuka. Dia direduksi menjadi tumpukan daging cincang, tumpah di mana-mana. Menarik. Prajurit alam abadi bumi lainnya benar-benar ketakutan. Dia mundur karena ketakutan. Saat ini, kota itu sangat sepi. Orang itu telah membunuh seorang prajurit rilem bumi abadi dalam sekejap. Apakah dia prajurit yang dipilih juga? Pria dengan baju besi emas tidak beristirahat atau pergi setelah prajurit bumi abadi yang melarikan diri itu. Dia terbang kembali dengan cara yang lebih mengintimidasi, begitu mengancam sehingga orang-orang mati lemas. Mereka merasa, pria ini bukan manusia, tetapi dewa. Dia tidak bisa dihentikan dan mereka yang mencoba melakukannya akan dibunuh. Desis, desis. Lebih dari satu prajurit terkesiap. Mereka percaya pria itu mirip Xingmu, Grandmaster dari Aula Pembantai Iblis. Pria ini sama menakutkannya seperti binatang buas. Tidak ada prajurit Earth Immortal Realm rata-rata bisa memiliki energi yang luar biasa. Tetes, tetes. Lu Ling menatap pria yang datang padanya. Air mata mengalir dari sudut matanya dan menari-nari di tiup angin. Pria itu mengenakan baju besi emas, baju besi lengkap yang menutupi dirinya sepenuhnya kecuali matanya. Meski begitu, Lu Ling langsung mengenalinya. Dia ingat penampilan pria itu dengan hati. Dia bisa mengenalinya bahkan dia dalam abu, belum lagi ditutupi oleh baju besi. Air mata mengalir di pipi Lu Feixue juga. Di bawah pengaruh ramuan yang dirasakannya, dia tidak bisa menggunakan Suan energi. Dia terlalu lemah untuk menggerakkan jarinya. Namun, pada saat ini, dia telah mengumpulkan cukup kekuatan untuk membuka mulutnya dan berteriak, "Kakak." Dia sangat ingin bertemu dengannya, dia menderita ketidakadilan dan dia lebih dari senang melihat dia. Semuanya terkandung dalam dirinya memanggilnya, saudara. Banyak yang gemetar,
Banyak yang terpana dan ketakutan muncul di mata lebih banyak ketika mereka mendengar dia berkata, saudara. Lu Renhuang. Dari saat dia dilahirkan, dia telah melotot seperti matahari. Setelah ia mulai berkultivasi sebagai prajurit, tidak ada peer dirinya yang bisa bersaing dengannya. Cahayanya tidak untuk diselubungi. Dia dirayakan sebagai orang paling berbakat di Central Plains selama lebih dari 100.000 tahun. Dia dianggap sebagai orang yang kemungkinan besar akan mencapai alam semi-dewa. Dia kembali dalam kemuliaan setelah menghilang selama 23 tahun. Dia membunuh prajurit Chi Family Earth Realm dalam satu langkah, 1 detik. Kekuatan dan energinya begitu kuat sehingga ia mengalahkan semua prajurit yang hadir. Dia adalah penguasa di antara manusia. Ini adalah pemikiran di kepala banyak orang saat ini. Namanya mengandung makna seperti itu. Inilah yang diinginkan Lu Zhengyan untuk menjadi putranya. Lu Renhuang adalah perwujudan hidup yang berdaulat di antara manusia. Dia memakai baju besi emas dan dia memegang tombak emas. Dia berdiri di udara dengan bangga, seperti seorang kaisar di atas masa. Tidak ada yang bisa mencuri perhatiannya. Mendengar panggilan Lu Feixue, pria itu bergetar. Dia menoleh padanya. Baju besi di wajahnya menghilang secara bertahap. Wajah tampan namun kasar terungkap. Dia tampak sangat sayang padanya dan mengangguk ke Lu Feixue. Kemudian, dia menoleh ke Lu Ling. Saat mereka mengunci penampilan mereka, Lu Ling merasa dia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia tidak bisa menahan tangis. Fa, ayah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Meskipun demikian, suaranya bergetar. Wajahnya yang cantik ditutupi dengan beragam ekspresi. Dia ingin melihatnya, dia memiliki kebencian terhadapnya. Dia merasa bersalah, dia merasa senang dan dia sangat mencintainya. Anak saya, untuk pertama kalinya, Lu Renhuang mengatakan sesuatu. Suaranya rendah dan dalam. Pada saat yang sama, itu dengan jelas mengartikulasikan dan menawan. Dia menatap Lu Ling sejenak dengan bangga. Putriku sangat mengesankan. Ling aku, ayahmu, sangat bangga padamu, kata Lu Renhuang dengan anggukan. Lu Ling tersenyum mendengar kata-katanya, yang membuatnya menjadi wanita yang menangis. Dia merasakan semua ketidakadilan yang dideritanya selama bertahun-tahun, semua rasa sakit yang dialaminya semuanya layak ketika dia mengatakannya. Bai Qiuxue dan Jiang Qiling memandang Lu Renhuang dengan perasaan campur aduk. Lu Li menyerupai penampilan Lu Renhuang. Tapi Lu Renhuang tampaknya mendominasi, seperti pedang yang terhunus. Lu Li lebih seperti pedang yang belum ditarik, lebih terkendali. Bai Qiuxue dan Jiang Qiling dikonsumsi dengan khawatir karena mereka merasa sulit untuk mengatakan apakah Lu Li masih hidup atau tidak. Mereka belum menikah dengan Lu Li sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap atau memberi hormat kepada Lu Renhuang. Dia memeriksa Bai Qiuxue dan Jiang Qiling dari atas ke bawah, mengangguk pada mereka sebagai tanda terima kasih. Kemudian, dia menoleh ke Jiang Wuo, tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, Lu Renhuang menatap Jiao Xian. Niat membunuh menyebar dari Lu Renhuang. Mengangkat tombaknya perlahan, dia menunjuk ke Jiao Xian. Setelah itu, Lu Renhuang melihat sekeliling. Jiao Xian, Yang Bucheng, Che Terror, Xiao Wanjun, Nenek Bunga, Lu Zengtan, kamu semua adalah orang yang telah mendapatkan reputasi terkenal selama beberapa dekade atau ratusan tahun. Sekarang, kamu telah menyerahkan semua sopan santun hanya untuk membunuh putriku. Ayo, jangan buang waktu. Aku akan bertarung sendiri melawan kalian berenam. Petik 2. Wosh. Lu Renhuang terbang dengan cepat. Dia berdiri di udara dengan bangga, menyiapkan tombak di tangannya. Bagaimana sekarang nyali untuk menggertak anak-anakku? Aku, Lu Renhuang, akan mengakhiri keenam keluargamu hari ini, teriaknya dengan marah. Apa? Reaksi besar melanda kota. Jutaan prajurit merasakan aliran darah. Mereka bahkan lupa tentang ancaman dari boneka berjalan di sekitar mereka. Semua prajurit hanya melihat langit. Mereka bahkan merasa perlu untuk menahan nafas ketika mereka melihat pahlawan yang tak terkalahkan. Satu orang melawan 6 tuan. Satu pria melawan 6 keluarga. Tidak ada yang tahu apakah Lu Renhuang akan berhasil atau tidak, tetapi keberaniannya yang berani tidak ada duanya. Dia pasti berusia 40-an. Keenam family patriarchs, di sisi lain, sangat maju dalam hal usia. Mereka telah mencapai alam abadi bumi bertahun-tahun yang lalu. Siapapun dari mereka dapat dianggap sebagai karakter terkenal di Central Plains.
Akan sangat mengesankan bagi Lu Renhuang untuk bertarung dengan salah satu dari mereka. Tapi sekarang dia ingin berurusan dengan mereka berenam. Sayang, melihat pria yang mendominasi di atas, merasakan kualitas keberaniannya, Jiang Wuo merasa agak bersemangat. Sejak Lu Renhuang lahir, dia selalu lebih baik daripada teman-temannya. Selama tahun-tahun kepergiannya, Jiang Wuo akhirnya mencapai alam abadi bumi. Dia berpikir sekali dia bisa lebih baik daripada Lu Renhuang. Tapi Jiang Wuo menyadari bahwa dia salah, bukan kepalang salah. Dia mungkin tidak akan pernah bisa bersaing dengan Lu Renhuang di masa hidup ini. Lu Renhuang adalah pejuang yang diberkati, favorit surga. Dia ditakdirkan untuk peningkatan pesat dalam hidupnya dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Hahaha. Jiao Xian tertawa terbahak-bahak karena sangat marah. Lu Renhuang begitu sombong sehingga dia merasa kesal. Dia kesal karena Lu Renhuang lebih hebat darinya. Sekarang Lu Renhuang telah meminta kematiannya sendiri, mengapa tidak membantunya menuju tujuan itu? Jiao Xian, Xiao Wanjun, Ce de Terror dan Yang Bucheng bertukar kontak mata. Mereka berempat terbang. Di sebelah barat kota, nenek bunga paviliun bunga, menghapus senyum ramah dari wajahnya. Dia terbang bersama yang lain, dengan sungguh-sungguh. Lu Zengtan tidak ikut dengan mereka. Sebaliknya, ada jejak panik di matanya. Dia ada di sana ketika keponakannya, Lu Renhuang, tumbuh dewasa. Ia harus memiliki daya ungkit yang cukup untuk dapat kembali setelah menghilang selama lebih dari 1 tahun. Lu Zengtan berjuang sejenak dan akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung dengan yang lain. Ada perasaan kuat di dalam hatinya. Dia percaya bahwa jika dia berani pergi, Lu Renhuang bisa mengakhiri hidupnya dalam satu gerakan. Bab 788. Boom, boom, boom. Jauh di atas, pertarungan telah pecah. 6 dari mereka terbang keluar kota dari barat untuk menghindari melukai orang-orang mereka sendiri. Biaya, melihat bahwa tuan mereka sendiri telah mengambil tindakan, para prajurit dari Life League dan Yaksa Rache secara alami tidak akan tinggal diam. Mereka telah mencapai titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya alternatif adalah membunuh Lu Renhuang dan semua yang ada bersamanya atau melihat ke-6 pasukan itu jatuh ke reruntuhan. Mencicit, mencicit. Little White tidak sabar untuk berkontribusi. Itu berlari menuju prajurit rilem bumi abadi dari ras Yaksa seperti pedang terhunus. Sekecil itu, secepat kilat. Little White segera dihadapkan dengan prajurit rilem bumi abadi dari ras Yaksa. Itu membuka mulutnya, siap untuk menggigit lengan prajurit itu. Prajurit alam abadi bumi menghasilkan bayangan tinju dan mengetuk Little White dalam sekejap. Tapi Little White bangkit dari tanah dengan cepat dan menggeser target ke pejuang rilem bumi abadi lainnya. Biaya, armor kuaso relik merah muncul di tubuh Jiang Qiling. Dia menghunuskan pedang merah. Tanda hitam di lehernya bersinar dan Soul Fisting Butterflies terbang satu persatu. Pindah. Jiang Wuo berteriak. Dia merilis Soul Fisting Butterflies juga. 3 prajurit Jiang lainnya mengikutinya dan Jiang Qiling dengan cermat. Mereka berlima berlari menuju prajurit Life League. Ayolah, Lu Ling berteriak. Dia mengambil langkah yang tak terduga dan datang pada pejuang alam abadi bumi dari ras Yaksa dengan Bai Qiuxue. Prajurit alam sovereign manusia lainnya yang ia bawa menyebar dan bergegas ke pasukan prajurit. Tentu saja, tujuan prajurit rilem manusia sovereign manusia adalah untuk membubarkan tentara sehingga mereka bisa menyelamatkan 10 sandera termasuk Bai Xias Huang dan Lu Feixue. Bisakah kamu berhenti bertarung? Majikanku memberitahuku bahwa berkelahi adalah hal yang buruk. Prajna kecil mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara lembut dan halus. 2 pejuang alam abadi bumi datang padanya dari kota barat. Dia melakukan upaya yang ditentukan. Berlari, dia berkata, tolong jangan datang atau aku harus mengambil tindakan. Beku dari kuil Buddha Agung mengikuti Prajna berkeliling. Kedua prajurit rilem bumi abadi merasakannya menggelikan. Biarawati itu hanya di alam dewa mulia dan dia ingin bertarung melawan mereka. Yang sedang berkata, 2 prajurit rilem bumi abadi mengerti bahwa Prajna menikmati status tinggi di kuil Buddha Agung. Oleh karena itu, salah satu dari mereka hanya membuat langkah ringan, ingin menjatuhkannya. Semoga Buddha melindungi kita. Beku di belakang Prajna mengucapkan doa Buddha. Ketika dia berbicara, ruang di depan wajahnya mulai bergetar. Riak muncul di ruang angkasa. Kedua prajurit rilem bumi abadi mengerutkan kening. Serangan jiwa yang ditujukan pada mereka tidak terlalu kuat atau terlalu lemah.
Mereka harus menghadapinya terlebih dahulu. Biksu itu bergerak dan membubarkan aksi prajurit Earth Immortal Realm itu. Tapi ledakan udara itu masih menghancurkan Prajna. Kamu orang jahat. Sekarang aku harus menyerangmu. Kata Prajna, melotot karena marah. Sebuah cahaya menyelimutinya. Tanda gelap di lehernya muncul ketika ulat sutra hitam terbang satu persatu. Secara keseluruhan, 27 ulat sutra hitam keluar, berlari seperti 27 pedang. Desir, desir, rentang ulat sutra hitam. Sutra itu berwarna hitam juga. Tapi ada tatapan di atas sutra yang saling terkait dan jaring besar menjebak dua prajurit Realm Bumi Abadi. Semoga Buddha melindungi kita. Beku yang berdiri di belakang Prajna melantunkan doa Buddha lagi. Kedua prajurit Realm Bumi Abadi berada di bawah serangan jiwa biksu sebelum mereka punya waktu untuk merobek jaring sutra. Mereka harus mengurus serangan jiwa terlebih dahulu. Mereka tidak merasakan bahaya yang fatal dan tidak percaya bahwa jaring sutra dapat menahan mereka. Tunggu. Segera, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Ini bukan web biasa. Ada sesuatu yang aneh dengan sutra itu. Ketika mereka terjebak oleh jaring sutra, energi aneh segera masuk ke tubuh mereka dan mengunci energi suan mereka. Suan energi adalah fondasi kekuatan prajurit. Tanpa suan energi, mereka tidak bisa menggunakan makna mendalam tidak peduli seberapa kuat mereka. Keduanya hanya bisa menggunakan skill bloodline mereka. Salah satu dari mereka merilis beberapa pisau emas, yang merupakan skill bloodline peringkat ke-7 dan yang lain menghasilkan bayangan binatang, skill bloodline peringkat ke-6. Mereka mencoba merobek jaring sutra terbuka dengan skill bloodline sehingga mereka bisa dibebaskan. Namun, mereka telah meremehkan sutra Prajna yang berwarna gelap. Sutra itu bahkan lebih keras dari besi dan tidak bisa dipatahkan. Prajna memasang gerakan Zen. Aku minta maaf. Aku tidak akan melukaimu selama kamu tidak bergerak, kata dia meminta maaf. Ah! Dari kejauhan terdengar beberapa jeritan sengsara. Kedua prajurit Realm Bumi Abadi memandang. Mereka terkejut. Itu adalah kemenangan luar biasa, hanya untuk Luling, bukan 6 kekuatan. Little White telah lari ke seorang pejuang Realm Bumi Abadi yang telah kehilangan setengah dari daging dan kulitnya ke Little White. Prajurit itu terus memotong di Little White dengan belati tetapi itu terpental setiap saat. Tubuh Little White seperti besi dan tidak ada yang bisa menembusnya. Di sisi lain, Jiang Wuo dan Jiang Qiling telah merilis Soul Feasting Butterflies. Mereka memimpin dan Soul Feasting Butterflies menyapu seluruh area. Seorang prajurit Realm Bumi Abadi terjebak di dalam. Terlebih lagi, 3 prajurit Realm Bumi Abadi lainnya dari Pavilion of Delicacy telah berhasil menangkal serangan dari prajurit lain dari Life League. Jiang Qiling dan Jiang Wuo bekerja bersama dan menghabisi satu prajurit Realm Bumi Abadi dari Liga Kehidupan. Apa yang mengejutkan dua prajurit Realm Bumi Abadi yang terperangkap di web adalah, apa yang dilakukan Luling dan Bai Qiuxue. Luling hanya di alam sovereign manusia. Lebih buruk darinya, Bai Qiuxue berada di alam Noble Lord. Tapi saat mereka bekerja sama, mereka sekarang telah membunuh seorang prajurit Realm Bumi Abadi dari ras Yaksa. Pada saat itu, prajurit Realm Bumi Abadi dari ras Yaksa terbakar. Dia melolong di udara. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Pertarungan baru saja dimulai tetapi 3 prajurit Realm Bumi Abadi telah meninggal dan 2 lainnya terjebak. Di sisi untuk Luling, bagaimanapun, hanya 2 prajurit Realm manusia sovereign real hilang. Yang masih hidup terus maju. Mereka hanya 1 mil jauhnya dari para sandera. Kota itu penuh dengan jutaan prajurit. Prajurit Realm Sovereign manusia di sisi musuh tercengang. Dari 6 kekuatan, jumlah prajurit Realm manusia Sovereign manusia telah melebihi ratusan dan bahwa prajurit Realm Bumi Abadi lebih dari 20. Setengah dari mereka bertarung melawan Walking Puppets tetapi yang tidak seharusnya lebih berguna. Kedua wanita itu baik. Banyak yang masih belum menangkap gagasan yang jelas tentang siapa Luling dan Bai Qiuxue yang membunuh pejuang alam abadi bumi. Faktanya, cahaya-cahaya beredar di sekitar Bai Qiuxue, mengubahnya menjadi peri yang datang dari surga. Banyak yang tertarik padanya, jatuh jungkir balik untuknya. Pejuang Realm Bumi Abadi dari ras Yaksa yang datang ke arahnya dan Luling tertegun dalam sekejap. Kemudian, sinar cahaya merah melintas dari tubuh Luling. Seekor Phoenix api terbang keluar dan membakar prajurit Earth Immortal Realm itu sampai mati. Pesona dan api Phoenix api. Keduanya membuat pasangan yang sempurna.
Bai Qiuxue menggunakan pesona untuk membingungkan pejuang Earth Immortal Realm sementara Lu Ling mengambil keuntungan dari kelahiran Phoenix Api dan membakar pejuang Earth Immortal Realm hingga mati dengan api Phoenix Api. Mencicit, mencicit. Si putih kecil terus berkicau. Itu akan terjadi setelah pejuang Realm Bumi Abadi lainnya. Little White sangat kuat dan rata-rata prajurit Realm Bumi Abadi tidak bisa melukainya sedikitpun. Apapun akan hilang pada giginya yang tajam selama bisa mendekat. Tentu, tubuh fisik prajurit Realm Bumi Abadi tidak bisa bertahan hidup gigi putih kecil. Biaya, 5 prajurit Realm Bumi Abadi termasuk Jiang Qiling menekan maju ke arah 3 prajurit Realm Bumi Abadi dari Life League dengan semangat yang berani. The Soul Feasting Butterflies lebih dari ganas. Menambah itu, upaya bersama Jiang Qiling dan Jiang Wuo disertai oleh kerjasama dari 3 pavilion delikasi lainnya. Tidak sulit bagi mereka untuk mengalahkan Life League. Biaya, teriak Lu Ling. Dia masih mengejar prajurit kuat dari ras Yaksa dengan Bai Qiuxue. Lu Renhuang berjuang melawan 5 prajurit Realm Bumi Abadi sendiri, yang telah meningkatkan beberapa tekanan untuk Lu Ling dan Bai Qiuxue. Lu Ling percaya bahwa jika Lu Renhuang bisa bertahan selama 1 jam, mereka akan dapat mengendalikan situasi di sini. Semua prajurit Realm Bumi Abadi, dengarkan. Lupakan tentang boneka berjalan. Kejar Jiang Wuo dan yang lainnya. Suara marah datang dari luar kota. Jiao Xian telah memantau situasi. Dia tahu bahwa jika Lu Ling tidak dihentikan, dan yang lainnya tidak dihentikan, semua prajurit Realm Bumi Abadi akan terbunuh. Dalam hal itu, keenam kekuatan akan dihadapkan dengan kekalahan telak. Bab 789. Lebih dari selusin prajurit Realm Bumi Abadi saat ini sedang mencoba untuk menekan Walking Puppets di semua sudut kota. 6 dari mereka berkumpul di kota barat, termasuk Lu Zengtan dan putra sulungnya, Lu Tiandi. Lu Zengtan dan Lu Tiandi saling memandang ketika Jiao Xian memberikan instruksi. Keduanya mulai memiliki pikiran kedua. Fakta bahwa Jiao Xian mengatakan begitu tersirat bahwa, 5 tuan dan patriark keluarga tidak berpikir mereka bisa membunuh Lu Renhuang. Hanya karena alasan ini, Jiao Xian berharap bahwa pertempuran melawan Walking Puppets dapat berakhir lebih cepat sehingga prajurit Realm Bumi Abadi itu bisa pergi dan menawarkan bantuan. Kelima tuan khawatir mereka tidak bisa membunuh Lu Renhuang. Lu Zengtan terkejut sekaligus takut. Tapi dia dan Lu Tiandi bisa mengerti sampai batas tertentu. Lu Renhuang telah mengembangkan Mystic Armor peringkat ke-9 tertinggi. Tingkat pertahanan ini praktis tidak ada duanya di alam abadi bumi. Pada saat yang sama, keduanya bergulat dengan diri mereka sendiri. Haruskah mereka bertahan sampai akhir atau haruskah mereka pergi? Jika mereka pergi sekarang, mungkin ada ruang gerak. Paling tidak, Lu Renhuang tidak akan menghapus seluruh cabang mereka. Jika mereka tinggal dan Lu Renhuang memenangkan pertempuran ini, Lu Zengtan percaya bahwa Lu Renhuang akan membunuh mereka semua berdasarkan pengalamannya berurusan dengan Lu Renhuang. Bahkan Lu Xuan dan Lu Ni pun tidak bisa diselamatkan. Wosh, wosh, wosh. Pejuang Realm Bumi Abadi dari semua sisi kota melepaskan diri dari pertempuran melawan boneka kaki. Begitu mereka melakukannya, jutaan prajurit di kota akan menderita. Setengah dari mereka akan terluka atau terbunuh. Yang sedang berkata, itu bukan saatnya bagi pejuang alam abadi bumi untuk mengkhawatirkan orang lain. Jika mereka tidak memberikan dukungan seperti yang diperintahkan, para sandera akan diselamatkan dan pejuang Realm Bumi Abadi dari Life League dan perlombaan Yaksa akan dibantai. Ayah, Lu Tiandi menoleh ke Lu Zengtian untuk mengambil keputusan akhir. Haruskah mereka pergi? Atau haruskah mereka berjuang sampai akhir? Lu Xuan meretas boneka jalan sampai mati. Dia melihat Lu Zengtan ragu-ragu. Kakek, apakah menurutmu ada jalan kembali bagi kita? Lu Li dan Lu Ling kejam. Begitu mereka berkuasa, apakah Anda mengira mereka akan membiarkan kita lolos? Lu Zengtan ragu-ragu. Dia melihat ke kejauhan dan memperhatikan dengan kekuatan batin bagaimana Lu Renhuang masih berada di atas angin bahkan ketika dia berhadapan dengan 5. Lu Zengtan merasa lebih sulit untuk mengambil keputusan. Mereka semua adalah murid keluarga Lu. Selain itu, mereka adalah paman dan keponakan. Apakah mereka benar-benar harus bertarung dengan pertarungan yang pahit seperti itu? Tapi, dia, Lu Zengtan, harus disalahkan selama sisa hidupnya jika dia berhenti sekarang. Lebih buruk dari itu, keturunannya mungkin terlibat. Lu Zengtan. Tepat pada saat itu, langit ke barat mulai bergetar. Seorang pria tua berambut putih dan bermata putih muncul di udara.
Itu adalah kakek hebat 5 keluarga Lu. Menatap Lu Zengtan dengan dingin, dia memarahi, bangun sekarang. Apakah kamu lupa tentang ajaran keluarga Lu? Apakah kamu lupa aturan keluarga kita? Untuk kepentingan pribadi yang lemah, kamu bersedia membawa keluarga Lu ke kebinasaan abadi. Bagaimana Anda bisa menghadapi dan menjawab leluhur kami ketika Anda meninggal? Petik 2. Kakek besar 5 sekeras guntur. Lu Zengtian, Lu Tiandi, Lu Fenghuo dan yang lainnya merasa gendang telinga mereka sakit. Kakek buyut 5 menikmati senioritas dalam keluarga. Bahkan Lu Zengtan harus memanggilnya sebagai Paman 5. Selain itu, kakek buyut 5 memiliki prestise yang tinggi dalam keluarga. Lu Zengtan merasa frustrasi untuk dimaki. Dia jelas berjuang. Sudahlah, hentikan sekarang. Lu Zengtan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melirik Lu Tiandi dan yang lainnya. Kami akan kembali sekarang dan kami tidak akan lagi terlibat dalam apapun yang terjadi di sini, teriak Lu Zengtan. Ayah, teriak Lu Tiandi. Dengan pergi sekarang, mereka akan mengakui kekalahan. Ketika Lu Renhuang kembali dengan kemenangan, dia akan mengejar mereka satu persatu. Kembali, Lu Zengtan berteriak dengan tekad, ketika kita para murid keluarga Lu mengalami konflik, kita pulang ke rumah dan berurusan dengan mereka sendiri. Kita bisa bertarung dan kita bisa berdebat tetapi kita akan menyelesaikan masalah dalam batas-batas kota Mystic Armor. Aturan keluarga Lu beritahu kami bahwa kami tidak akan pernah bertabrakan dengan orang luar untuk menghidupkan orang kami sendiri. Kembali. Petik 2. Lu Zengtan terbang keluar kota. Lu Tiandi, Lu Fenghuo dan yang lainnya harus pergi bersamanya. Beberapa tatapan menyeramkan terlihat di mata Lu Xuan saat dia melirik Lu Ling di kejauhan. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain pergi dengan Lu Zengtan. Wosh! Kakek hebat 5 terbang ke kota dengan cara yang menakjubkan. Lu Renhuang adalah pahlawan sejak awal. Putra dan putrinya luar biasa juga. Ini adalah kekayaan bagi keluarga Lu. Siapapun yang ingin membunuh murid-murid keluarga Lu harus berurusan dengan saya terlebih dahulu, katanya, memberikan Lu Ling melirik. Dia kemudian bergabung dalam pertarungan. Pada daftar Panglima Perang Dataran Tengah, dia peringkat No. 13. Dia adalah seorang pejuang terkenal karena serangan jiwanya. Selama bertahun-tahun, ia telah berkultivasi sendiri, pensiun dari masyarakat, yang memungkinkannya untuk mendapatkan kemajuan lebih lanjut dalam serangan jiwa. Di kota, Jiang Qiling dan Lu Ling dihadapkan dengan tekanan luar biasa karena mereka hanya memiliki 5 pejuang alam abadi bumi dari Paviliun Delikasi. Baik Qiuxue dan Lu Ling bersama-sama bisa dianggap sebagai satu prajurit Rilem Bumi Abadi. Little White mampu berurusan dengan satu prajurit Rilem Bumi Abadi. Dengan tambahan biksu dari kuil Buddha Agung dan kakek 5 besar, sisi ini memiliki kekuatan yang setara dengan 9 prajurit Rilem Bumi Abadi. Tapi 6 kekuatan memiliki setidaknya lebih dari selusin prajurit Rilem Bumi Abadi. Jika bukan karena fakta bahwa Lu Renhuang telah memikat 5 dari yang terkuat, dan bahwa Lu Zengtan telah pergi, praktis tidak akan ada peluang untuk bertarung. Tolong jangan bertarung. Kamu telah menempatkan aku dalam situasi yang sangat sulit. Melihat bahwa lebih banyak prajurit Rilem Bumi Abadi pergi ke Lu Ling, Prajna merasa kesal. Dia belum pernah membunuh seorang pria. Faktanya, dia tidak pernah bertengkar. Jika bukan karena Lu Li, dia bahkan tidak akan berada di sini. Aduh, sayang. Prajna melihat seorang prajurit Rilem Bumi Abadi dari Paviliun Delikasi dihancurkan. Dia melihat 2 prajurit Earth Immortal Rilem berlari ke arah Lu Ling. Prajna memutuskan dan pindah dengan beku itu mengikutinya. Saat terbang, Prajna mengeluarkan tasbih Buddha dan bergumam, sifat dasar Buddha adalah bawaan dan melihat apakah dengan menghilangkan makhluk jahat. Ketika dia menyelesaikan kata terakhirnya, karakter kecil, Buddha, yang terukir di tasbih Budanya tiba-tiba terbang dan melebar menjadi ukuran besar. Karakter, Buddha, itu seperti tangan besi dan mereka mendarat di 2 prajurit Rilem Bumi Abadi. Apa? Kedua prajurit Rilem Bumi Abadi sedang dalam perjalanan untuk menyelinap ke Lu Ling dan Bai Qiuxue. Tiba-tiba, kedua prajurit itu terkejut oleh kesadaran akan bahaya. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat banyak karakter, Buddha, dengan tatapan keemasan menghancurkan mereka. Mereka tidak punya cukup waktu untuk bereaksi sebelum karakter menembus tubuh mereka. Mereka tidak bisa bergerak seolah-olah mereka disegel oleh sesuatu. Selanjutnya, mereka mulai jatuh seperti 2 keping batu. Apa? Para pejuang Rilem Bumi Abadi di dekatnya tercengang.
Mereka yakin bahwa biarawati kecil itu hanya di alam mulia. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Itu bukan semacam bloodline skill. Mengingat bahwa tidak ada Suan Qi yang berkumpul, itu pasti juga bukan makna mendalam. Kemudian, hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Itu adalah keterampilan bawaan yang datang dengan kelahiran ajaib, seperti api Phoenix Luling. Seorang biarawati dari kuil Buddha Agung memiliki kelahiran yang ajaib. Dia dilengkapi dengan keterampilan luar biasa dan kepala biara menerimanya sebagai anak didik. Ini adalah kisah yang akrab bagi banyak orang, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu nyata. Jangan lihat aku seperti ini. Prajna bingung ketika dia menemukan bahwa banyak yang memeriksa dia dari atas ke bawah. Aku tidak ingin bertarung. Jika kamu tidak melawan Sister Luling, aku akan berhenti. Kamu biarawati kecil. Seorang prajurit rilem bumi abadi dari ras yaksa marah dengan kata-katanya. Dia terbang dan membawa pedang dengan gigi gergaji. Pada gagang pedang tergantung tengkorak. Betapa megahnya dirimu. Karena kuil Buddha Agung akan terlibat, aku akan mengulitimu, biarawati kecil, hidup. Prajna, Luling melihatnya ketakutan diputihkan oleh ras yaksa. Ini adalah orang jahat. Jangan merasa bersalah. Bekukan semua orang jahat. Kakakmu Lu akan sangat bahagia ketika dia kembali, teriak Luling kepada Prajna. Baik, entah bagaimana, ada kekuatan sihir dari nama Luli. Prajna mendapatkan kembali keberanian sekaligus. Dia menatap prajurit rilem bumi abadi dari ras yaksa, menguap dengan marah, dan berkata, kamu adalah orang jahat dan aku akan menyegelmu. Aku akan membiarkan Brother Lu berurusan denganmu setelah dia kembali. Bab 790. Prajna sepertinya datang. Dia mulai mengambil tindakan tanpa reservasi. Tasbih Buddha di tangannya terus bersinar. Tampaknya ada beberapa rune yang beredar di sekitar manik-manik, yang menyiratkan bahwa itu adalah relik kuasi. Manik Buddha, seorang prajurit rilem bumi abadi mengenalinya dan berteriak kaget. Apa yang dipegang Prajna di tangannya adalah seutas sarira dari semua kepala biara sebelumnya ketika mereka mencapai parinirvana. Tasbih Buddha ini adalah harta paling berharga dari kuil Buddha Agung. Sekarang, seorang biarawati memegangnya di tangannya. Tidak heran dia bisa melumpuhkan dua prajurit rilem bumi abadi dengan cepat. Dia kelahiran magis dan dia memiliki relik kuasi ini. Segera, setelah tindakan berurutan, dua prajurit rilem bumi abadi ditangkap. Baik, Jiang Wuo terkesan pada kekuatan Prajna. Dia dan Jiang Qiling terbang kembali dan berdiri di sekitar Prajna sehingga dia bisa memimpin sementara mereka menawarkan bantuannya. Dia bahkan mencoba untuk diam-diam menyerang prajurit rilem bumi abadi yang tidak bergerak. Para prajurit itu tidak bisa menggunakan energi Suan atau menggerakkan tubuh mereka. Karena itu, ia membunuh mereka segera setelah beberapa langkah. Meja telah berbalik lagi. Biarawati kecil yang tidak berarti menyebabkan perubahan besar pada situasi. Jika dia diizinkan untuk menyegel lebih banyak prajurit seperti ini, lebih dari selusin prajurit rilem bumi abadi semua akan meninggal. Jangan bunuh orang. Prajna memperhatikan trik kecil Jiang Wuo. Dia menghentikan tindakannya dan mengerutkan kening. Dia adalah gadis yang baik dan tidak pernah mengambil nyawa. Memang benar bahwa Jiang Wuo adalah orang yang membunuh 4 prajurit rilem bumi abadi yang bergerak, tetapi dia merasa dia memiliki segalanya untuk dilakukan karena dia adalah orang yang membekukan mereka. Jiang Wuo cemberut dan berkata, mereka adalah orang jahat. Aku membunuh satu dari mereka dan aku menyelamatkan ratusan ribu. Tuan kecilku, kamu terlalu baik. Kamu tidak membunuh mereka. Jangan salahkan dirimu. Aku tidak akan mengizinkannya. Prajna bersikeras, aku mungkin tidak membunuh mereka sendiri tetapi mereka mati karena aku. Itu membuatku tidak nyaman. Baiklah, baiklah. Jiang Wuo berkata dengan malu, Tuan kecil, tolong jangan bekukan mereka. Saya tidak akan membunuh yang lain. Jiang Qiling memandangi para prajurit bumi abadi yang panik itu di kejauhan dan berteriak, ayo pergi. Dia memimpin. Dia takut tidak ada prajurit rilem bumi abadi karena dia mengenakan baju besi relik kuasi merah dan diberkati dengan energi surgawi. Tidak ada rata-rata prajurit rilem bumi abadi yang bisa menangkal Soul Feasting Butterflies-nya. Karena itu, dia berlari dengan kekuatan penuh. Jiang Wuo harus mengejarnya. Wanita muda ini adalah yang paling berharga dari keluarga Jiang. Jiang Tianxun adalah orang yang menunjuknya sebagai patriark keluarga dan mendiktekan bahwa semua keinginannya harus dipenuhi. Sekarang,
Satu-satunya aspirasi Jiang Wuo adalah bagi mereka untuk melewati acara tanpa hambatan. Jiang Qiling telah berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat setelah dianugerahi warisan Kaisar Heaven Reverse. Dia tidak mengalami hambatan. Dia telah berkultivasi terus-menerus, yang mengarah ke peningkatan cepat di wilayahnya. Dengan sedikit keberuntungan, dia akan tumbuh menjadi pejuang yang baru dan nyata dalam beberapa dekade. Pada saat itu, keluarga Jiang dan Paviliun Kelezatan akan melambung karena dia. Itulah sebabnya Paviliun Kelezatan bersedia untuk terlibat sesuai keinginannya. Dia telah membuatnya sangat jelas bahwa jika mereka tidak pergi bersamanya, dia akan mengembalikan keluarga Jiang dan datang ke kota Samsara sendirian. Mencicit. Little White tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang lain. Itu sekarang menargetkan musuh Realm Earth Immortal Realm di depan. Dia adalah patriark keluarga yang berafiliasi dengan Istana Samsara. Meskipun dia telah menghancurkan Little White berulang kali, itu terus datang kembali. Prajurit itu menggunakan makna mendalam yang kuat tetapi sedikit pun gagal menyakiti putih kecil. Wosh! Sekali lagi, Little White tersingkir. Kecuali bahwa kali ini, arah yang dilemparnya cukup bagus. Little White mendarat di dekat prajurit Realm Bumi Abadi dari masyarakat Hades. Little White melompat maju dan berlari ke arah prajurit itu. Itu naik ke bahunya dan menggigit baju besinya. Prajurit itu dilindungi oleh baju besi kuasa relik yang digigit Little White dengan cepat. Little White menyelinap masuk melalui lubang. Saat berikutnya, orang-orang mendengar prajurit Realm Bumi Abadi dari Hades Society melolong kesakitan. Bai Qiuxue tidak cepat jadi Luling membawanya kemana-mana. Di atas wajah Bai Qiuxue adalah cahaya redup yang menambahkan cahaya padanya. Dia menatap prajurit Realm Bumi Abadi dengan mata berair dan senyum tipis naik ke wajahnya. Dia tampak seperti peoni yang sedang mekar. Pria tua itu yang berumur sekitar 100 tahun tidak bisa memalingkan pandangannya darinya. Baik, teriak Luling. Sinar merah menyala di sekujur tubuhnya. Dari punggungnya bangkit bayangan merah yang terbang dan mengeluarkan panas terik. Dengan kicauan, cahaya merah tumbuh menjadi Phoenix api. Itu berlari ke prajurit Realm Bumi Abadi di udara yang telah kehilangan akal sehatnya. Api Phoenix api. Ini adalah keterampilan bawaan dari kelahiran Phoenix api. Nyala api bisa mengintimidasi. Prajurit alam abadi bumi tidak akan bisa menahannya kecuali mereka memiliki baju besi relik kuasi. Jelas, prajurit Realm Bumi Abadi ini tidak memiliki baju besi relik kuasi. Tetapi pada saat kritis terakhir, ia kembali sadar. Karena ketakutan, ia mencoba melarikan diri. Itu sudah terlambat. Mata Great Grandfather Five bercahaya biru. Dua garis cahaya biru masuk ke kepala prajurit Earth Immortal Realm. Dia ingin pergi tetapi dia membeku di tempat lagi. Ah! Ketika Phoenix api menjeratnya, ia mulai terbakar. Dia melolong kesakitan di udara. Segera, ia menjadi tubuh hangus dan jatuh. Bang! Pada sekitar waktu yang sama, prajurit Realm Bumi Abadi yang terluka dari Pavilion of Delicacy tidak bisa lagi menangani serangan dari dua musuh prajurit Bumi Abadi Alam. Prajurit Pavilion of Delicacy terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, sisi Luling kehilangan satu prajurit Earth Immortal Realm. Bahkan dengan dia mati, prajurit musuh masih ketakutan. Kecepatan di mana 6 kekuatan kehilangan prajurit Realm Bumi Abadi mereka terlalu cepat. Kelima tuan masih bertarung melawan Lu Ren Huang tetapi hanya mencapai sedikit. Pada tingkat ini, semua prajurit Realm Bumi Abadi akan binasa. Pada saat itu akan menjadi prajurit rata-rata yang menderita pembantaian. Pergi ke neraka. Dari langit ke barat terdengar teriakan. Kemudian, seorang pria jatuh seperti layang-layang yang terputus dari tali. Banyak orang melihat ke atas dan terkejut melihat bahwa itu adalah Xiao Wanjun, Master of the Life League. Master of Life League peringkat nomor 8 pada daftar Panglima Perang Central Plains. Dia adalah penguasa kekuatan utama, patriark keluarga Xiao Family, salah satu dari 12 keluarga kerajaan. Dia telah menjadi terkenal lebih dari 100 tahun. Bagaimana Lu Ren Huang membunuh orang seperti itu? Lu Ren Huang bertarung melawan semuanya sendirian. Tidak hanya dia baik-baik saja, dia telah membunuh satu lebih dulu. Jika dia bisa membunuh satu, dia bisa melakukan itu pada 2 dan kemudian 3. Dia mungkin bisa membunuh mereka berlima. Ini adalah ide buruk yang dirasakan oleh semua. Pertarungan ini, 6 kekuatan mungkin menderita kekalahan telak. Ini adalah apa yang dipikirkan Jiao Xian juga.
5 dari mereka tidak bisa membawa bahaya fatal bagi Lu Renhuang. Peringkat ke-9 tertinggi Mystic Armor kuat. 5 dari mereka mengerahkan semua kekuatan dan mereka hanya membuat Lu Renhuang menderita beberapa luka ringan. Tidak ada jalan lain. Jiao Xian memeriksa situasi di bawah dengan kekuatan psikis, mendesah. Dia mengambil jimat giok dari cincinnya dan menghancurkan jimat itu sekaligus. Berdengung. Tidak lama kemudian, sebuah kastil di kota Samsara bersinar. Berikutnya adalah gelombang energi mengerikan yang menyebar di seluruh kota, disertai dengan teriakan marah, "Kalian semua, berhenti sekarang." Banyak orang melihat ke arah kastil itu. Lu Renhuang diperiksa dengan kekuatan psikis juga. Dia tampaknya terintimidasi oleh apa yang dilihatnya sehingga dia menyingkirkan tombaknya dan menghentikan tindakannya. Pria itu sangat kuat. Lu Ling memberi isyarat kepada orang lain. Mereka semua berhenti dan berkumpul, menatap kastil itu. 3 orang keluar. Pemimpin mereka adalah manusia. Orang-orang kesulitan mengatakan usianya. Rambutnya berwarna abu-abu dan alisnya putus-putus. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuatnya memaksakan. Sekali melihatnya dan orang-orang sudah merasa mati lemas. Tak tahu malu. Jiang Qiling memandang dan bergumam. Pada saat yang sama, dia juga merasa bermasalah. Dia tahu mereka bertiga. Itu adalah wakil master dan 2 patriark dari Aula Pembantai Iblis. Di masa lalu, wakil master pernah menjadi master di Istana Samsara. Dia datang tepat saat Lu Renhuang, Jiang Qiling dan Lu Ling menikmati kemenangan. Jika dia hanya lewat, tidak ada yang akan percaya. Wakil guru memberi mereka semua pandangan. Keempat ras alien mulai runtuh dan kita kalah di Battle Slaying Battleground. Grandmaster telah mati secara heroik dalam pertempuran. Manusia menderita korban yang besar. Bagaimana kamu bisa berada di sini dan menembaki orang-orangmu sendiri? Apakah kematian yang kalian semua cari? Petik 2. Apa? Reaksi meningkat. Jiang Qiling sendiri juga terkejut. Sudah hampir 6 bulan sejak dia kembali ke Pavilion of Delicacy dan tidak tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi di Battleground Slaying Battleground. Lu Ling tersenyum menyeringai. Dia mengalami kesulitan mencari tahu mengapa keempat pasukan telah meluncurkan serangan mereka begitu awal. Sekarang dia mengerti bahwa Xing Mu telah meninggal dan wakil master sekarang memegang kendali. Sekarang heran 4 keluarga bisa sangat agresif. Wakil Tuan, pidato yang bagus. Sebuah suara datang dari utara. Kemudian, sebuah manik melayang. Begitu cepat sehingga sebelum orang lain bisa melihatnya dengan jelas, sudah berhenti di sebelah Lu Ling. Orang itu melanjutkan dengan suara sedingin es, Grandmaster telah meninggal dan keempat pasukan menyerbu gurun utara, dataran awan, dan dataran Serenity sekaligus. Mereka membunuh lebih dari 100 juta. Keempat kekuatan, tidak, ke-6 pasukan pantas dihancurkan. Wakil Tuan, bunuh mereka semua hari ini. Jika kau tidak, aku akan membunuhmu. Petik 2. Lu Li, akhirnya tiba. Bab 791. Kedatangan Lu Li agak tepat waktu tetapi dia terlambat selama setengah jam. Jika tidak, para prajurit Realm Manusia Sovereign Real akan tetap hidup dan begitu juga para pejuang alam abadi bumi dari Paviliun Kelesatan. Lapisan peraknya adalah bahwa Lu Renhuang telah datang dan Jiang Qiling dan Prajna menawarkan bantuan. Kalau tidak, Lu Ling, Bai Qiuxue dan yang lainnya akan pergi ke tempat tinggal orang mati. Lu Li melihat sekeliling. Dia lega melihat orang-orang penting baginya masih bernafas. Melihat Jiang Qiling, Prajna dan kakek 5, dia merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Mereka datang tanpa ragu walaupun situasinya sulit dan berpotensi fatal. Teman yang membutuhkan memang teman. Siapa itu? Dia mengangkat kepalanya dan merasa terkejut ketika dia menggunakan kekuatan psikis untuk memindai Lu Renhuang. Yang terakhir ditutupi oleh baju besi emas sehingga Lu Li tidak bisa melihat wajahnya. Meski begitu, Lu Li bisa merasakan kekuatan pria seperti dewa dan rohnya yang dominan. Lu Li tidak akrab dengan armor mistik keluarga Lu dan berpikir bahwa baju besi ini adalah relik kuasi. Dia bertanya-tanya apakah pria itu adalah pejuang misterius yang pernah dia dengar. Tunggu sebentar. Ketika Lu Li hendak mengambil kembali kekuatan psikisnya, Lu Renhuang melepas helmnya, mengungkapkan wajahnya yang tampan dan kasar. Matanya dipenuhi dengan air mata, yang berbicara tentang rasa bersalah dan penyesalan. Ayah, Lu Li gemetar, dipenuhi perasaan campur aduk. Sama seperti Lu Ling, ia mengalami kebencian dan kesenangan.
Fakta bahwa Lu Renhuang muncul pada saat seperti itu membubarkan beberapa kebencian untuk Luli. Baik, merasa lebih tenang sekarang karena Lu Renhuang akhirnya muncul, Luli memalingkan muka dari Lu Renhuang dan menoleh ke wakil ketua. Wakil Master sepertinya frustrasi. Setelah Xingmu meninggal dalam pertempuran, Wakil Master telah menjadi Grand Master dari Aula Pembantai Iblis. Ini adalah pertama kalinya sejak itu baginya untuk kembali ke Central Plains. Dia pikir dia akan dipenuhi dengan pujian. Sedikit yang dia harapkan saat dia mengatakan sesuatu untuk membuat orang lain kagum, Luli datang. Selain itu, Luli telah menyatakan untuk mengakhiri hidupnya. Di masa lalu, dia akan menamparkan Luli segera. Namun, pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa karena, Bedwick sangat cepat sehingga membuatnya takut. Mengejutkan bahwa manik-manik lebih cepat daripada dirinya. Sementara Wakil Master tetap diam, Patriark yang di sebelahnya tidak bisa tetap tenang. Kembali pada hari-hari, di kota pembantai iblis, tangannya patah oleh Luli dan Little White. Itu adalah insiden yang membuatnya malu selama bertahun-tahun. Patriark yang tidak takut bahkan jika Luli memperoleh sesuatu yang tampaknya luar biasa. Untuk Patriark yang, dia percaya bahwa dia didukung oleh Wakil Master yang ada di sini atas nama bukan dirinya sendiri tetapi seluruh aula pembantai iblis. Dengan keyakinan ini, Patriark yang berteriak, Luli, Wakil Master telah dipromosikan menjadi Grand Master. Dia sekarang adalah pemimpin umat manusia. Setengah tahun yang lalu, Wakil Master telah mencapai tingkat prajurit yang dipilih. Dia adalah tanpa ragu pejuang tertinggi manusia. Beraninya kau berbicara kasar padanya. Ini keterlaluan. Ayo keluar dan berlutut padanya untuk memohon belas kasihan. Petik 2. Apa? Reaksi besar muncul. Luling, Jiang Qiling, Jiang Wuo dan kakek 5 semuanya terkejut. Jiao Xian, di sisi lain, merasa bersemangat. Para prajurit istana Samsara sangat gembira. Dia telah mencapai tingkat prajurit yang dipilih. Itu adalah ranah yang lebih tinggi dari alam abadi bumi. Xingmu berbakat dan selama ribuan tahun, ia tidak ada duanya. Yang sedang berkata, dia tidak bisa membuat langkah terakhir dan mencapai ranah yang lebih tinggi. Tidak hanya Wakil Master telah mencapai prestasi ini, ia juga dipromosikan menjadi Grand Master. Itu bukan hanya berkah bagi istana Samsara, tetapi seluruh masyarakat manusia. Lu Renhuang merasa terancam. Dia merasa begitu saat Wakil Guru datang. Meskipun Wakil Master telah menahan energinya dengan sengaja, tetapi perbedaan wilayahnya jelas. Lu Renhuang bisa merasakannya dengan segera. Apa yang hebat tentang itu? Luli terdengar penuh penghinaan. Wakil Master baru saja berada di alam semi-dewa. Di Central Imperial Universe dan Purgatory of Primordial Chaos, ia telah bertemu sejumlah besar pejuang seperti itu dan banyak dari mereka yang mati karena dia. Begitu Wakil Master keluar, Luli sudah bisa tahu tetapi dia tidak keberatan. Apa? Luling, Jiang Qiling dan Jiang Wuo tercengang mendengar ucapan Luli. Prajurit yang dipilih tidak hebat. Mereka adalah yang terbaik dari pejuang manusia dan sudah demikian sepanjang sejarah. Munculnya setiap prajurit yang dipilih adalah berkah bagi jenis manusia. Dengan prajurit seperti itu, manusia dapat menikmati kemakmuran dan kedamaian selama puluhan ribu tahun. Berdengung, Bedwick tiba-tiba mulai melemparkan balok sebagai satu prajurit rilem bumi abadi demi satu keluar. Semua dilengkapi dengan armor kuaso relik. Tentu saja, banyak armor relik kuasi diberikan kepada mereka untuk saat ini. Di tanah terlarang Dewa Penatua, Luli telah memperoleh banyak armor relasi kuasi. Itu adalah sepotong kue baginya untuk melengkapi 13 prajurit. Setelah 13 pejuang alam abadi bumi keluar, mereka menyebar dan melindungi Luling, Bai Qiuxue, Jiang Qiling dan Bai Xias Huang, Lu Feixue dan yang lainnya yang masih terikat pada kolom. Wakil Master, jangan berpikir bahwa sebagai prajurit pilihan kamu benar-benar sesuatu. Selama beberapa tahun terakhir, setidaknya 10 prajurit seperti itu telah binasa karena aku. Kamu baru saja menjadi prajurit pilihan. Bagiku, kamu bukan apa-apa. Aku akan memberi Anda satu kesempatan lagi, Anda menghapus sendiri 6 balapan dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Luli berkata dengan dingin. Diam, sunyi senyap. Saat 13 pejuang alam abadi bumi muncul, banyak orang mulai gemetar ketakutan. Mereka menatap, dengan tak percaya, pada 13 orang yang berdiri dengan bangga di udara. Tiba-tiba, datanglah 13 pejuang Earth Immortal Realm.
Terlebih lagi, 7 hingga 8 dari mereka tampaknya sama kuatnya dengan Jiao Xian dan Yang Bucheng. Selain itu, 13 semuanya memiliki relik kuasi pada mereka. Armor kuasa relik itu memberikan glasir yang begitu bersinar sehingga orang-orang tidak bisa memandangi armor itu. Kata-kata Luli mengejutkan juga. Lebih dari 10 prajurit terpilih telah meninggal karena dia. Yang lain mungkin tidak akan pernah mempercayainya jika bukan karena fakta bahwa ia telah mengirim 13 pejuang alam abadi bumi. Tetapi pada saat ini, orang-orang merasa sulit untuk menanyai Luli. Fakta bahwa ia bisa mengirim 13 prajurit rilem bumi abadi berbicara dengan prestasinya. Desis. Di kota barat, Ji Mengtian, Yang Xuan dan yang lainnya masih bertarung melawan Walking Puppets. Di mata mereka menulis teror. Mereka berpikir bahwa Luli harus berkultivasi untuk meningkatkan wilayahnya, yang merupakan alasan baginya tidak muncul sebelumnya. Mereka percaya bahwa yang terbaik yang bisa dilakukan Luli dalam 5 tahun, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, akan mencapai alam manusia yang berdaulat. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa ia bisa mengirim 13 prajurit Earth Immortal Realm sekaligus. Wakil Master memelototi Luli. Yang pertama menyadari bahwa situasinya telah berubah cukup parah. Dia menemukan tidak ada satupun dari 13 pejuang alam abadi bumi yang familiar. Mereka tidak boleh dari Heaven Reverse Universe. Karena itu, mereka hanya bisa dari alam semesta lain. Apakah ada dunia kecil yang bisa begitu banyak akal di luar Heaven Reverse Universe? Tidak kurang dari 10 prajurit terpilih telah mati karena dia. Bisakah benar-benar ada dunia sekuat ini di luar Heaven Reverse Universe? Wakil guru ingat catatan sejarah yang dia baca di Aula Pembantai Iblis. Pada catatan, itu menulis sekali ada pejuang yang kuat dari dunia lain jatuh di Heaven Reverse Universe. Pikiran itu mengubur Wakil Master. Jika beberapa keluarga besar dari alam semesta lain berada di belakang Luli, maka dia, prajurit pilihan yang baru didirikan, benar-benar, tidak ada apa-apa. Hahaha. Jauh di atas, Lu Ren Huang tertawa bangga. Ayah manapun akan bangga memiliki putra yang begitu cemerlang. Tidak ada pihak yang bergerak. Tangisan kesengsaraan yang konstan masih bisa terdengar di semua sisi kota saat Walking Puppets masih menimbulkan kekacauan. Wakil guru melambaikan tangannya. Patriark Yang, Patriark Li, pergilah dan hentikan boneka berjalan itu. Semakin banyak waktu yang mereka buang, semakin banyak yang akan mati. Tidak peduli bagaimana pertarungan ini akan berakhir, Walking Puppets harus ditangani terlebih dahulu. Untuk menakuti atau menyelesaikan, Wakil Master tidak dapat mengambil keputusan. Bagaimana jika Luli memiliki beberapa prajurit pilihan yang disembunyikan di dalam weak bed-nya? Jika pertarungan berlanjut, maka terlalu banyak yang akan binasa. Tetapi Grandmaster yang baru diangkat akan dipermalukan jika dia mencari kedamaian. Di masa depan, bagaimana dia bisa memimpin dan memerintah? Lebih penting lagi, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan ini?